kan? Su Linger berkata dengan suara lembut. Yun Ce menganggukkan kepalanya dan menjawab, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menasihati Kaisar Iblis Pemalu Surga sebelum para Dewa Setan kembali. Hanya Kaisar Iblis Pemukulan Surga yang dapat menahan Dewa-Dewa Iblis itu dan hanya aku yang bisa menasihatinya. Namun, jangan khawatir, meskipun hasilnya tidak seperti yang kami harapkan, kalian semua pasti akan baik-baik saja. Ini adalah sesuatu yang secara pribadi dijanjikan oleh Kaisar Iblis Pemukulan Surga. Petik 2. Bencana besar yang dihadapi Primal Chaos tidak pernah menjadi Kaisar Setan Langit yang kembali sendiri. Sebaliknya, itu adalah Dewa Iblis yang kembali setelahnya. Hampir 100 Dewa Iblis. The Heavens Meeting Devil Emperor telah berkata pada dirinya sendiri bahwa sifat setiap orang di antara mereka telah sepenuhnya dibengkokkan oleh kebencian, rasa sakit, kebencian, dan kematian yang telah mereka alami selama beberapa juta tahun terakhir. Sebagai hasilnya, mereka benar-benar menjadi iblis yang lengkap dan mengucapkan. Kembalinya salah satu dari mereka akan menjadi bencana besar bagi kekacauan primal saat ini, apalagi kembalinya 100 dari mereka pada saat yang sama. Selain itu, mereka semua adalah saudara dari Kaisar Iblis Penyengat Langit dan dia secara pribadi menyaksikan semua yang mereka alami selama bertahun-tahun. Mereka telah dibuang karena Kaisar Iblis Pemukulan Surga, dan sebagai hasilnya, dia merasakan rasa bersalah yang sangat mendalam terhadap saudara-saudara yang telah meninggal dan orang-orang yang berhasil bertahan hidup sampai hari ini. Dengan demikian, mencoba untuk mendapatkan Kaisar Iblis Penyengat Langit untuk dengan sukarela mengendalikan para Dewa Iblis yang kembali. Benar-benar sesuatu yang lebih sulit daripada meningkatkan langit. Dibandingkan dengan dia, secara alami akan jauh lebih mudah bagi Putri Kaisar Iblis Penyanyi Surga untuk berhasil dalam tugas itu. Tapi sayang sekali Yuer tidak bisa berbicara, dan untuk Honger, akan lebih baik untuk melupakan gagasan itu. Apakah ini berarti bahwa Anda akan pergi ke alam dewa cukup sering selama periode waktu ini? Tanya Little Demon Empress. Yun Ce menganggukkan kepalanya ketika dia berkata, namun, karena Kaisar Iblis Pemalu Surga, realem dewa saat ini menganggap saya sebagai Mesias mereka, jadi saya tidak akan lagi berada dalam bahaya seperti dulu dan semua Anda tidak perlu khawatir tentang saya lagi. Petik 2. Pada saat ini, aura Feng Shuir mengaduk dan setelah itu, ekspresinya berubah sedikit. Yun Ce segera merasakan perubahan dan bertanya, Shuir, apa yang terjadi? Feng Shuir menjawab dengan sikap agak cemas, penggerebekan binatang buas yang hebat tiba-tiba meletus di perbatasan Divine Phoenix City dan kali ini, tampaknya itu memang sangat ganas. Petik 2. Tidak perlu khawatir, aku akan segera pergi dan melihatnya. Setelah Yun Ce mengatakan itu, dia dengan cepat bangkit dan melaju lurus menuju Divine Phoenix City. Setelah tiba di Divine Phoenix City, adegan di bawah ini memberi Yun Ce kejutan besar. Aura keras dan raungan binatang buas menyelimuti langit dan bumi. Pada saat ini, energi mendalam cahaya yang ia miliki melanda tempat ini dengan awalnya benar-benar lenyap tanpa jejak. Ruang di daerah itu mulai bergetar sedikit dan bahkan elemental api di udara dalam kekacauan total, seolah-olah mereka sudah gila. Ini. Yun Ce diam-diam terkejut tetapi tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal ini lebih jauh. Dia membentangkan tangannya lebar-lebar, dengan cepat melepaskan energi mendalam cahaya sebelum menyebarkannya ke bawah. Setelah dia memikirkannya sejenak, dia memperluas jari-jarinya untuk mencakup seluruh Divine Phoenix Nation. Langit suram segera cerah beberapa derajat saat aura bencana berangsur-angsur melemah di bawah pengaruh energi mendalam cahaya. Pasang binatang buas yang mendalam menjadi tenang ketika binatang buas yang dalam kegilaan mulai perlahan mundur dalam linglung, seolah-olah mereka terbangun dari mimpi buruk. Tapi alis rajutan Yun Ce tidak rileks setelah itu. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kecepatan di mana binatang-binatang besar ini memulihkan indera mereka di bawah pengaruh energi mendalam cahaya beberapa kali lebih lambat dari biasanya. Dan dia juga bisa merasakan bahwa energi mendalam cahaya yang dia keluarkan menghilang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari biasanya juga. Dia segera memikirkan penyebabnya dan gelombang ketidakberdayaan menyapu dirinya setelah itu. Dia tidak merasakan bahwa pada suatu titik waktu yang tidak ditentukan, sesosok hitam pekat telah muncul tidak terlalu jauh di belakangnya dan mereka saat ini diam-diam menatap cahaya suci yang terpancar dari tubuhnya. Pemurnian, ini berlangsung untuk waktu yang sangat lama dan ketika energi yang mendalam akhirnya menghilang dari tubuhnya, dia menghela nafas kecil. Tapi setelah itu, dia samar-samar merasakan sesuatu, menyebabkannya berputar. Dengan satu lirikan, dia melihat Jie Yuan berdiri diam di sana. Sepasang mata hitam pekat itu tertuju padanya dan sepertinya benar-benar ada cahaya suram. Berkilau pada murid-murid itu. Senior, mengapa kamu di sini? Yun Ce buru-buru melangkah maju dan bertanya. Kenapa kamu memiliki energi cahaya yang mendalam? Jie Yuan bertanya dengan suara yang dalam. Ada sesuatu yang sangat salah dengan nada suara Jie Yuan. Setelah mengingat bahwa dia pasti akan sangat jijik dan jijik oleh energi yang sangat ringan karena dia adalah seorang kaisar iblis, hati Yun Ce sedikit tersentak. Namun, dia masih menjawab dengan jujur, junior ini memperoleh energi mendalam cahaya 4 tahun lalu karena intrik nasib. Jika senior tidak senang dengan hal ini, junior ini pasti tidak akan menggunakannya di depan senior. Dan Anda di masa depan. Petik 2. Jie Yuan menatapnya dengan tatapan, apakah kamu mengatakan kepada saya bahwa kamu berbohong kepada saya? Yun Ce tertegun sejenak dan dia menjawab dengan suara kaget, bagaimana junior ini berani? Kulihat mulutmu masih keras kepala. Kemarahan muram muncul di wajah Jie Yuan ketika dia berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sudah menerima benih kegelapan? Jika Anda memiliki benih kegelapan, itu secara alami berarti Anda memiliki energi mendalam kegelapan.
Tapi apa yang baru saja kamu tunjukkan jelas energi yang sangat ringan. Yun Che. Itu artinya kamu tidak menemukan benih kegelapan. Mengapa Anda berbohong kepada saya tentang ini? Jie Yuan bertanya dengan suara yang dalam. Yun Che jelas bisa merasakan kemarahan Jie Yuan. Tetapi seluruh orangnya dipenuhi dengan keraguan dan kecurigaan ketika dia menjawab, junior ini tidak mengerti apa yang Anda maksudkan dengan itu. Junior ini memang menemukan benih kegelapan. Saya tidak tahu apa hubungannya dengan energi mendalam cahaya yang dimiliki junior ini. Kamu masih berani keras kepala. Jie Yuan bergemuruh ketika alisnya tenggelam lebih dalam, bagus sekali. Karena Anda mengatakan bahwa Anda menemukan benih kegelapan, maka lepaskan energi mendalam kegelapan untuk saya lihat. Petik 2. Kata-kata Jie Yuan membawa ejekan dan kekecewaan, dan jelas bahwa dia benar-benar percaya bahwa Yun Che berbohong. Hati Yun Che tumbuh lebih bingung dan ragu. Dia belum lama bersumpah kepada Musuanyin bahwa dia pasti tidak akan menggunakan energi yang dalam kegelapan dalam situasi apapun. Dia ingin menjelaskan dirinya sendiri tetapi setelah bersentuhan dengan mata Jie Yuan, hatinya segera menegang. Tidak, ini menyangkut keamanan alam semesta saat ini sehingga dia tidak bisa meninggalkan kesan buruk pada Jie Yuan. Tetapi mengapa dia tiba-tiba begitu yakin bahwa saya tidak memiliki energi kegelapan yang mendalam? Setelah dia ragu-ragu sejenak, In Che menyapu daerah itu dengan persepsi rohaninya. Setelah itu, dia mengangkat tangan dan cahaya hitam mulai berkedip di atas telapak tangannya sebelum membentuk siklon hitam pekat. Seutas energi kegelapan yang mendalam tiba-tiba meletus, menyebabkan atmosfer di sekitar mereka segera menjadi gelap dan menindas. Saat benang kegelapan energi yang mendalam muncul di tangan Yun Che, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuh Jie Yuan benar-benar bergetar berat dan mengejutkan, ekspresi keheranan total telah melintas di matanya sejenak. Reaksi Jie Yuan memberi Yun Che ketakutan. Tetapi juga pada saat inilah tatapan Jie Yuan bergerak dari tangannya ke wajahnya. Mata hitam pekatnya bergetar saat dia berkata, kamu. Yun Che menutup tinjunya dan menarik energi kegelapan yang mendalam. Setelah itu, dia bertanya dengan cemberut, itu adalah energi kegelapan junior yang mendalam ini, jadi mengapa senior? Begitu terkejut. Pupil Jie Yuan sedikit menyusut saat dia menatap Yun Che. Hanya setelah beberapa napas berlalu, dia akhirnya berbicara dengan suara rendah, lepaskan energi mendalam yang ringan untuk saya lihat lagi. Oke, Yun Che memberi jawaban tegas. Dengan satu pikiran, cahaya suci yang dalam sudah bersinar dari tangannya karena itu langsung menghilangkan dingin yang suram yang telah ditimbulkan oleh energi mendalam kegelapan. Kamu, Jie Yuan menatap Yun Che dengan tatapan lain. Ada kejutan di matanya bahwa Yun Che tidak bisa mengerti saat dia berkata, energi kegelapan yang mendalam dan energi yang mendalam cahaya yang ada bersama-sama ada di tubuh seseorang. Apa yang kau pikirkan? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kamu, apa yang sebenarnya kamu? Kata-kata Jie Yuan membuat Yun Che benar-benar bingung. Dia mengerutkan kening dan berkata, mampu menumbuhkan banyak kekuatan unsur yang berbeda bukanlah sesuatu yang langka bahkan di dunia saat ini, jadi mengapa senior? Ini terang dan gelap, bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan hal-hal biasa? Mereka berdua adalah lawan langsung dan pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk hidup berdampingan dalam tubuh seseorang. Jie Yuan berkata dengan suara yang dalam. Namun, api dan air juga saling menekan satu sama lain dan meskipun ada sangat sedikit orang yang mengolah api dan air, dan kebanyakan orang juga tidak mau melakukannya, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Petik 2. Huff, api dan air saling menindas dan saling tolak, tetapi terang dan gelap adalah dua keberadaan yang saling bertentangan. Bagaimana mereka bisa dibahas dalam kalimat yang sama? Jie Yuan perlahan menggelengkan kepalanya saat matanya menatap Yun Che, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ini seharusnya tidak terjadi, ini seharusnya tidak mungkin. Petik 2. Ini, Yun Che tertegun oleh reaksinya. Energi kegelapannya yang mendalam telah dilahirkan oleh Sid God sesat dan itu ada dalam keadaan yang sangat alami. Dia telah memperoleh energi yang sangat ringan dari Sensi dan dia telah mendapatkannya dengan cara yang sangat mudah dan alami juga. Dia belum pernah merasakan ketidaknyamanan atau perasaan tidak wajar apapun saat menggunakannya sebelumnya. Dia memikirkannya sejenak sebelum berkata, Dewa Bidat Senior pada mulanya adalah dewa penciptaan unsur-unsur, jadi bagi nadinya yang mendalam untuk dapat mengendalikan semua unsur adalah sesuatu yang harus alami. Petik 2. Suara dan tatapan Jie Yuan bertambah berat ketika dia berkata dengan suara rendah dan terukur, dia tidak bisa mengolah energi mendalam cahaya. Selain itu, karena dia memiliki energi gelap yang mendalam, dia bahkan agak takut pada energi mendalam cahaya. Petik 2. Yun Che. Itu tidak hanya terbatas padanya. Dewa manapun, setan apapun, ras apapun yang saya kenal, makhluk hidup apapun, sama sekali tidak satu pun di antara mereka yang mampu menumbuhkan energi yang dalam dan gelap bersama-sama. Karena terang dan kegelapan adalah dua keberadaan yang bertentangan secara diametris, sama seperti hidup dan mati. Jadi bagaimana bisa hal-hal yang bertentangan satu sama lain dapat hidup berdampingan bersama? Petik 2. Petik 2 titik. Yun Che mengangkat tangannya dengan takjub. Energi mendalam cahaya bersinar dari tangan kirinya saat tangan kanannya menyala dengan cahaya gelap yang mendalam. Cahaya dan kegelapan muncul di tubuh Yun Che seperti yang muncul dalam visi Jie Yuan pada saat yang sama. Dua lampu yang berbeda bersinar dengan tenang tanpa mengganggu satu sama lain. Saat mereka benar-benar menentang setiap kata yang baru saja Jie Yuan katakan. Bab 1464-1464 Jie Yuan sudah terkejut bahwa Yun Che telah menumbuhkan kekuatan yang mendalam dari cahaya dan kegelapan. Tapi sekarang, dia mampu melepaskan energi mendalam dan kegelapan sekaligus secara bersamaan hanya dengan lambaian tangannya yang kasual.
Tidak hanya dia bisa mengolahnya bersama, tapi dia juga bisa melepaskannya secara bersamaan. Murid Jie Yuan berdenyut keras untuk sesaat. Sayang sekali Yun Ce sendiri sangat bingung dan bingung sehingga dia tidak berhasil melihat reaksinya. Dia tidak pernah merasa ada yang salah dengan memiliki energi gelap yang mendalam di dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan. Bahkan Mu Xuanyin, yang tahu fakta ini, tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Bagaimanapun, urat-urat yang mendalam dari Dewa Penciptaan unsur-unsur secara alami harus memiliki penguasaan yang paling lengkap dan tertinggi atas unsur-unsur. Tapi ini benar-benar merobek pengetahuan seorang Kaisar Iblis Purba. Ini telah menyebabkan Kaisar Iblis Primordial menjadi pucat karena keterkejutan. Ketika dia melihat Yun Ce melepaskan cahaya dan kegelapan, dan hanya dengan lambaian tangan yang santai, Jie Yuan sangat terkejut dan jantungnya bergejolak seperti lautan badai. Sebagai Kaisar Iblis Pemukulan Surga, dia saat ini melihat Yun Ce. Seolah-olah dia sedang melihat monster yang tidak bisa dimengerti. Apa yang sedang terjadi di dunia? Mungkinkah perubahan aneh terjadi setelah seorang manusia mewarisi kekuatannya? Tidak, itu tidak benar. Tidak peduli perubahan aneh macam apa yang terjadi, mustahil untuk melanggar hukum yang paling mendasar. Cahaya dan kegelapan adalah kebalikan alami dan tidak bisa hidup berdampingan, ini adalah dasar yang paling dasar. Benar-benar mustahil untuk melanggar hukum penciptaan ini dan tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin dia? Tunggu, melanggar hukum penciptaan. Dalam beberapa contoh singkat ini, sorot mata Jie Yuan berubah lebih dari 10 kali berturut-turut. Bahkan selama era primordial, dia jarang terkejut. Semakin Jie Yuan terkejut, Yun Ce semakin bingung tumbuh. Reaksinya tidak tampak palsu, dan sebagai Kaisar Iblis Pemalu Surga, dia tidak akan pernah dengan sengaja memberikan reaksi seperti itu hanya untuk menggodanya. Dia ingat bagaimana dia mendapatkan energi gelap yang dalam dan energi dalam cahaya. Yang pertama adalah ketika Yuer telah memberinya benih kegelapan dan dia bisa mengendalikannya dengan sempurna setelah itu. Yang terakhir diperoleh secara alami setelah tidur dengan Sensi, dan setelah dia dengan santai berlatih menggunakannya beberapa kali, dia bisa mengendalikannya dengan keakraban dan kemudahan. Lebih jauh lagi, bahkan tidak ada satupun instan dari elemen-elemen ini yang saling tolak atau bertentangan di dalam tubuhnya. Dewa sesat agak takut dengan energi mendalam cahaya. Tapi bahkan ketika dia memiliki energi mendalam kegelapan, dia tidak merasa takut atau tidak nyaman ketika dia dihadapkan dengan energi mendalam cahaya Sensi. Siapa orang tuamu? Jie Yuan tiba-tiba bertanya dengan suara berat. Yun Ce segera menjawab, orang tua junior ini semua adalah manusia biasa. Kamu tidak perlu mengatakan hal lain. Tanpa mendengarkan jawaban Yun Ce, Jie Yuan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Hal, di dalam dirimu ini tidak normal. Saya pribadi harus menyaksikannya. Karena Jie Yuan mengatakan hal seperti itu, Yun Ce secara alami tidak bisa menyuarakan keberatan sedikitpun. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, oke. Petik 2. Dalam sekejap, ia membawa Jie Yuan ke kota iblis Imperial Realm Demon Iblis. Yun Qinghong dan Mu Yurou dari keluarga Yun telah menyelesaikan tugas sibuk mereka dan saat ini duduk di meja batu yang sama sambil menyeruput teh. Hubungan antara keluarga Yun dan dunia setan ilusi sangat berbeda dari apa yang telah kembali pada hari itu. Hampir tidak ada masalah yang mengganggu dan mereka tampaknya akan lebih baik setiap hari. Jie Yuan diam-diam menatap mereka berdua sebelum dia menyapu persepsi spiritualnya atas semua orang di keluarga Yun. Setelah itu, dia mengikuti Yun Ce ke rumah kakek dari pihak ibu. Namun dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Baik itu ayahnya, ibu, anggota klan, kakek dari pihak ibu, paman. Di mata Jie Yuan, mereka adalah makhluk fana biasa. Meskipun kekuatan mereka dianggap yang terbaik di planet ini, mereka semua manusia biasa-biasa bagi Jie Yuan. Jie Yuan sangat kecewa dan dia menjadi semakin bingung, apakah kamu tumbuh di kota ini? Tidak, aku tidak. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan menjelaskan masa lalunya dengan istilah sederhana. Meskipun saya adalah putra keluarga Yun, saya dilahirkan dan dibesarkan di benua langit yang mendalam. Saya hanya kembali ke kampung halaman leluhur saya ketika saya berumur 20 tahun. Petik 2. Tatapan Jie Yuan membeku. Mungkinkah itu karena alasan buatan? Dia tiba-tiba berkata, bawa aku ke tempat di mana kamu tumbuh dewasa. Jelas bahwa Jie Yuan menganggap masalah ini dengan sangat penting. Yun Ce kemudian membawanya ke tempat Floating Cloud City berada. Dia sendiri ingin tahu seperti apa kelainan tubuhnya yang bisa memicu reaksi seperti itu dari Jie Yuan. Setelah tiba di Floating Cloud City, alis Jie Yuan berkerut sejenak. Tingkat aura di tempat ini sangat tipis dan lebih rendah, dan bahkan di planet kecil ini, akan sulit untuk menemukan tempat yang tingkatnya lebih rendah daripada ini. Ketika persepsi rohaninya melanda daerah itu, dia tidak terkejut menemukan bahwa penanaman yang mendalam dari orang-orang di sini sangat rendah sehingga tampak menyedihkan. Bahkan binatang buas yang dalam semua binatang buas tingkat rendah. Kamu tumbuh di sini. Jie Yuan bahkan lebih kecewa. Iya, Yun Ce mengangguk dan menjawab, tempat ini disebut Floating Cloud City. Saya tumbuh di tempat ini sampai saya berusia 16 tahun, tidak pernah meninggalkan tempat ini sepanjang tahun itu. Saya juga sering kembali ke sini selama beberapa tahun terakhir. Petik 2. Petik 2 titik. Jie Yuan mengerutkan kening, dia menggunakan persepsi rohaninya untuk menyapu daerah itu lagi dan lagi sebelum dia tiba-tiba bertanya, siapa yang paling kamu habiskan bersama? Jawabannya adalah tanpa diragukan lagi Xiao Lingqi. Mereka berdua tumbuh di bawah asuhan Xiao Lai dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain sebelum ia berusia 16 tahun. Ini terutama benar sebelum ia berusia 10 tahun, karena mereka bahkan tidur di ranjang yang sama dan saling menempel siang dan malam.
Perilaku Jie Yuan yang terlalu berhati-hati menyebabkan Yun Ce ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan jujur, ini Lingqi, dia adalah bibi kecilku dan dia lebih muda dariku setahun. Dia adalah orang yang tumbuh bersama saya. Petik 2. Mengikuti bimbingan Yun Ce, Jie Yuan mengunci sosok Xiao Lingqi dan segera setelah itu, ekspresi kecewa sekali lagi muncul di wajahnya. Ini adalah seorang wanita yang sangat murni dan pendiam dan meskipun dia memiliki aura kekuatan yang mendalam dari seseorang yang baru saja memasuki jalan surgawi, Jie Yuan bisa melihat dengan sekilas bahwa kultivasinya dipercepat oleh kekuatan eksternal. Meskipun fondasinya sangat tidak stabil, dia tampaknya tidak keberatan, dia juga tidak mencoba menstabilkannya. Jelas bahwa dia tidak tertarik mengejar jalan surgawi. Seorang gadis manusia yang tidak bisa lebih polos dan murni. Mau bagaimana lagi? Jie Yuan akhirnya menyerah dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkin evolusi Primal Chaos selama bertahun-tahun telah menyebabkan hukum berubah juga. Petik 2. Petik 2 titik. Bahkan Yun Ce tidak percaya kata-kata yang baru saja dia katakan, apalagi Jie Yuan sendiri. Setelah kehancuran ras dewa dan iblis, aura dan hukum-hukum Primal Chaos selalu berubah dan menjadi semakin rendah. Jadi bagaimana mungkin ada perubahan dalam hukum yang bahkan tidak diketahui oleh Kaisar Iblis? Jie Yuan berbalik dan segera menghilang dari pandangan Yun Ce, meninggalkan suara iblisnya mengambang di telinganya. Aku akan mengendalikan kekacauan yang telah terjadi pada manusia dan hewan, bersama dengan gangguan ketertiban di planet ini. Anda tidak perlu mengelolanya lagi. Petik 2. Tuan, suara heling terdengar di dalam hatinya, Kaisar Setan yang memukul surga tampak sangat aneh, seolah-olah. Dia benar-benar terkejut oleh Tuan. Mungkin, dia berpikir bahwa aku bahkan lebih aneh. Yun Ce menggosok hidungnya saat keraguan mendalam tertanam dalam hatinya. Saat dia mengesampingkan pikirannya, Yun Ce memandang Xiao Lingqi dari atas dan menyeringai. Dia turun dari langit dan menerkamnya, menyebabkan dia menjerit lembut saat mereka jatuh ke tanah. Setelah itu, dia memegangnya erat-erat sementara mereka berguling-guling di petak bunga. Berita kembalinya iblis Kaisar belum tersebar luas. Tidak ada seorang pun yang berani menyebarkannya secara sembarangan, tetapi berita itu sudah secara diam-diam diteruskan kepada orang-orang yang perlu tahu. Bahkan mereka yang masih dalam kegelapan bisa merasakan bahwa atmosfer alam dewa telah sedikit berubah. Ini khususnya terjadi pada sekte raja kerajaan dari semua bintang besar. Semua murid sekte menyadari bahwa 3 kata, Snow Song Realm, telah disebutkan dengan frekuensi yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan orang-orang yang paling bingung, adalah orang-orang dari Realm Song Salju sendiri. Sejak setengah bulan lalu, akan ada banyak kapal perang besar yang tiba di Snow Song Realm setiap hari. Masing-masing dari kapal perang yang mendalam ini terkenal dan mereka masing-masing milik sekte raja kerajaan bintang atas. Di masa lalu, seseorang bahkan mungkin tidak melihat kapal perang yang dalam dari tingkat ini dalam beberapa ribu tahun, tetapi selama beberapa hari terakhir, mereka tiba dalam kelompok. Dan setiap orang yang keluar dari kapal perang yang dalam ini adalah raja kerajaan yang lebih tinggi yang dapat membuat seluruh Realm Salju Song berlutut untuk menyambut mereka. Tetapi ketika mereka tiba, masing-masing dari mereka hangat dan penuh hormat dan bahkan sedikit berhati-hati. Semua kapal perang mereka yang mendalam bahkan penuh dengan hadiah mahal. Seolah-olah mereka mengunjungi Raja Realm yang mulia. Berkali-kali, satu gelombang demi gelombang. Realm Salju Song, terutama yang ada di Divine Ice Phoenix Sekte, sudah mati rasa karena keterkejutan, namun, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Ice Phoenix Secret Hall. Akan ada 37 ranah bintang atas yang akan mengunjungi besok. Kami juga menerima surat undangan dalam jumlah yang ekstrim hari ini, lebih dari 1000. Petik 2. Mu Bingyun memberi Mu Suanyin akun. Mengapa ada begitu banyak? Kata Mu Suanyin sambil mengerutkan kening kecil. Mu Bingyun menjawab, surat-surat undangan dari sebelumnya adalah surat-surat dari kerajaan bintang atas. Yang diterima hari ini sebagian besar dari ranah bintang tengah. Alam bintang menengah lainnya seharusnya tidak tahu tentang kembalinya Kaisar Iblis. Saya pikir bahwa kunjungan terus-menerus dari bintang-bintang atas beberapa hari ini telah menyebabkan sisa dari bintang-bintang menengah menjadi bingung, itu saja. Petik 2. Alis es Mu Suanyin dirajut dan berkata, kamu dan Huanzi akan terus menerima alam bintang atas. Ingatlah untuk bersikap sopan, tidak masalah untuk menerima hadiah normal dan mengembalikan hadiah yang nilainya sama. Tetapi Anda harus menolak semua hadiah mahal. Jika mereka bertanya tentang Yun Ce, beritahu mereka bahwa dia masih bepergian di sekitar Primal Chaos dengan Heaven Iblis Emperor dan kita tidak tahu kapan dia akan kembali. Petik 2. Biarkan Tanzi menerima alam bintang tengah dan memperingatkannya berulang kali untuk tidak membocorkan apapun yang seharusnya tidak dia ungkapkan. Petik 2. Saya mengerti. Mu Bingyun berpikir sejenak dan berkata, sekarang setelah ini, sudah ada lebih dari 100 raja kerajaan yang secara serius mengusulkan aliansi pernikahan. Mungkin kakak bisa mempertimbangkan ini. Mereka semua adalah putri raja kerajaan yang bereputasi, semuanya sempurna dalam hal bentuk dan penampilan, dan mereka bahkan dengan jelas menyatakan bahwa mereka bersedia menjadi selir. Ini akan membawa banyak manfaat bagi Yun Ce di masa depan. Petik 2. Tolak mereka semua dan tidak pernah menyebutkan ini lagi. Mu Suanyin tiba-tiba menyela dan nadanya menjadi dingin. Baiklah. Aku akan mematuhi keinginan kakak, Mu Bingyun menjawab dengan lembut dan mendesah ketika mengingat perubahan dari Realm Song Salju selama beberapa hari terakhir. The Snow Song Realm pada awalnya adalah tempat yang damai dan sangat dingin, tidak pernah semrawut di era sebelumnya. Itu tidak akan terjadi bahkan jika itu akan dianugerahkan sebagai kerajaan raja. Petik 2. Bahkan jika kerajaan lain lahir, itu hanya akan memenuhi mereka dengan hormat dan hormat. Tapi Kaisar Iblis pemukulan surga mampu menentukan nasib mereka dengan satu kata atau tindakan.
Yun Che adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka, tetapi agar Yun Che memiliki pendapat yang baik tentang mereka, mereka secara alami akan mulai dengan kita dari realem Song Salju. Nada Musuanyin acuh tak acuh. Bahkan setelah alam bintang atas yang tak terhitung jumlahnya mencoba untuk menjilat dengannya dan menjilatnya dalam kurun waktu 1 hari, dia tampaknya tidak bersemangat atau bangga, itu wajar bagi mereka untuk melakukannya. Petik 2. Mu Suanyin benar. Bahkan ratusan atau ribuan kerajaan raja tidak bisa dibandingkan dengan ancaman yang dibawa oleh Kaisar Iblis penyanyi surga, apalagi satu kerajaan raja. Selama setengah bulan ini, banyak dari bintang-bintang besar yang mengetahui kebenaran diupayakan untuk menjadi yang pertama mencoba dan menjilat dengan Song Snow Realm dan penghormatan mereka terhadap Snow Song Realm jauh melampaui penghormatan mereka terhadap kerajaan raja. Selain itu, mereka sendiri sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa mereka, sebagai Raja Bintang yang lebih tinggi, akan benar-benar mengalami hari seperti itu. Kakak, katakan, apakah Anda pikir Kaisar Iblis penyanyi langit yang kembali akan benar-benar menjadi penguasa kekacauan primal dan tidak menjatuhkan bencana di dunia ini? Mu Bingyun bertanya. Ini adalah masalah yang paling diperhatikan oleh semua orang yang mengetahui kebenaran. Mu Suanyin memejamkan mata dan dengan lembut berkata, saya merasa bahwa dia akan. Kaisar Iblis pemalu surga yang kulihat memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, tetapi sifatnya jauh lebih menakutkan daripada yang kuharapkan. Petik 2. Mengingat levelnya, bahkan tanpa bertahun-tahun kebencian dan kebencian, dia tidak perlu khawatir tentang kehidupan dan kematian semua ciptaan. Bahkan ketika dia secara pribadi membunuh ketiga Dewa Brahma, dia jelas mengendalikan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia bisa memusnahkan semua orang yang hadir hanya dengan gempa susulan dari serangannya. Setelah itu, dia menyelamatkan semua orang hanya karena beberapa kata dari Yun Che. Petik 2. Sudah setengah bulan dan dia belum menunjukkan dirinya. Baik alam dewa maupun alam rendah tidak menunjukkan jejak bencana apapun yang diciptakan olehnya. Saya pikir, bencana, ini tidak akan lagi meletus. Petik 2. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sekarang ada master sejati kekacauan primal. Untuk selanjutnya, semua ciptaan harus mengikuti aturan yang dia buat. Petik 2. Mu Bingyun melanjutkan, kemudian Yun Che sendirian, sebagai orang yang mewarisi kekuatan surgawi Dewa Sesat, akan menerima bantuan dari master baru kekacauan primal dan akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan mulai sekarang. Dia tertawa kecil, itu tidak terlalu buruk. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Mu Bingyun awalnya berpikir bahwa dengan sifat Mu Suanyin, dia pasti akan meremehkan gagasan Yun Che mengandalkan orang lain untuk pamer. Tapi sebagai gantinya, dia mendengar Mu Suanyin menjawab dengan samar, itu bagus juga. Setidaknya tidak ada yang berani mengingini kekuatannya atau menggertaknya lagi. Bahkan jika dia menjadi sombong dan mengamuk, itu lebih baik dari sebelumnya. Mu Bingyun. Petik 2. Bab 1465 banding 1465. Setelah tinggal di Blue Pole Star selama setengah bulan yang nyaman, Yun Che akhirnya ingat bahwa dia masih memiliki beberapa urusan serius yang harus dilakukan dan kembali ke alam dewa. Jie Yuan tidak menunjukkan dirinya kepadanya sekalipun selama waktu ini, mungkin karena dia menemani Yuer di dunia kecil di bawah Clouds and Cliff. Bukan berarti Yun Che berani mencarinya sendiri. Dia juga terus-menerus diingatkan tentang fakta bahwa hampir 100 dewa setan yang penuh dendam menjulang di atas mereka semua dan bahwa dia tidak bisa memikirkan tindakan balasan meskipun kedamaian sementara ini. Saat ini, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa melawan satu dewa iblis. Apalagi 100. Satu-satunya harapan adalah Jie Yuan, dan Jie Yuan saja. Bisakah dia benar-benar mengubah pikiran Jie Yuan sebelum terlambat? Belum ada jawaban untuk Yun Che, dan dia sendiri tidak merasa percaya diri sama sekali. Satu hal lagi, benua langit yang mendalam dan benua iblis ilusi tidak pernah mengalami gangguan dalam hukum atau binatang buas yang mengamuk sejak kedatangan Kaisar Iblis penyengat surga. Yun Che tidak terkejut sama sekali, tentu saja. Mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki Kaisar Setan memukul surga, itu adalah tugas yang sangat sederhana untuk sedikitnya. Yun Che kembali ke alam dewa sekali lagi, tapi kali ini dia tidak menggunakan batu mendalam tata ruang atau istana surgawi bulan vanishing. Sebaliknya, ia memilih metode yang sama sekali berbeda dari dua perjalanan sebelumnya. Dia terbang keluar dari bintang kutub biru dan keluar angkasa. Kemudian, dia berangkat menuju wilayah surgawi timur dengan kekuatannya sendiri. Ruang sangat luas. Pada saat Yun Che berbalik untuk melirik bintang kutub biru, itu sudah agak jauh darinya. Mungkin itu karena sebagian besar planet di drop belakang berwarna gelap, atau hitam dan berwarna merah tua, tetapi Blue Pole Star menonjol sebagai planet yang luar biasa indah dan menyilaukan baginya. Itu seperti mutiara velurium berwarna biru dan dekorasi tercantik dari sudut ruang ini. Inilah sebabnya mengapa bintang kutub biru disebut bintang kutub biru. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat planetnya sendiri dari luar angkasa dengan matanya sendiri. Di masa lalu, penampilan planetnya hanya menjadi rahasia baginya dalam bentuk catatan, dan dia tidak pernah menyadari bahwa itu seindah ini sampai hari ini. Di masa lalu, aku selalu berpikir bahwa Blue Pole Star memiliki terlalu banyak badan air dan terlalu sedikit tanah, tapi sekarang, itu sangat indah sehingga aku benar-benar merasa bangga karenanya. Petik 2. Aku akan membawa Wuxin untuk melihat-lihat lain kali. Yun Che tersenyum pada dirinya sendiri dan menghafal gambar Blue Pole Star yang jauh di benaknya. Dia juga menghafal ruang di sekitarnya dan ribuan bintang yang tampak aneh di latar belakang. Ketika seorang praktisi tingkat bawah yang mendalam telah mencapai alam asal surgawi, tubuh mereka akan mampu hidup dalam perjalanan ruang dan ruang. Mereka juga akan dapat merasakan keberadaan pesawat yang lebih tinggi, seperti alam dewa, dengan persepsi spiritual mereka, dan berjalan ke sana dengan kekuatan mereka sendiri.
Dia samar-samar ingat bahwa proses ini disebut kenaikan. Pertama kali Yun Ce tiba di alam dewa, Mu Bingyun adalah orang yang membawanya ke alam dewa. Selain itu, dia bukan seorang praktisi spiritual yang hebat saat itu. Begitu dia berhasil kembali ke alam dewa, kenaikannya menjadi dewa akhirnya akan lengkap, pikirnya. Bintang kutub biru terletak tidak terlalu jauh di sebelah timur wilayah surgawi timur. Pada awalnya, Yun Ce menghabiskan waktu bermain-main dan jalan-jalan sebentar. Setelah itu, ia terbang dengan kecepatan penuh menuju alam Song Salju dan mencapai tujuannya dalam waktu kurang dari 10 hari. Ketika dia kembali ke Snow Song Realm, dia segera melihat sejumlah besar aura kuat yang dimiliki oleh praktisi yang sangat kuat atau ark yang mendalam di sektenya. Tes, aku tahu ini akan terjadi. Petik 2. Yun Ce tidak terkejut dengan kehadiran mereka sedikitpun. Dia bahkan ingat saat Jasmine selesai merapikan kembali tubuhnya dan menunjukkan dirinya di benua langit yang mendalam saat itu. Pada saat itu, 4 tempat suci besar telah ketakutan karena akalnya, dan para guru tanah suci telah bertindak selemah cucu Jasmine. Ini sangat mirip dengan apa yang dia saksikan saat itu. Tidak diragukan lagi, kekuatan absolut adalah kekuatan pendorong di balik semua ini. Ternyata, kekuatan absolut yang dapat dengan mudah memutuskan hidup atau mati seseorang tidak peduli jika Anda adalah makhluk fana rendah dari alam rendah, atau orang penting di alam dewa. Semua sama sebelum itu. Satu-satunya perbedaan di sini adalah bahwa terakhir kali Jasmine adalah representasi kekuatan absolut, dan kali ini adalah Jie Yuan. Yun Ce menghela nafas pelan pada dirinya sendiri. Jelas, bintang-bintang, bos kerajaan ini berusaha menjilat saya melalui alam Song Salju, dan melalui saya seorang kaisar iblis tertentu. Pada akhirnya, saya sama seperti mereka, berharap untuk mengintimidasi orang lain dengan pendukung yang kuat. Aku bertanya-tanya kapan aku akan cukup kuat sehingga mereka akan takut padaku daripada orang-orang di belakangku. Setiap orang yang telah mengunjungi Snow Song Realm akhir-akhir ini adalah Raja Alam, jadi wajar saja jika mereka melihat Yun Ce jauh sebelum dia melihat mereka. Akibatnya, apa yang seharusnya menjadi tenang dan tidak penting kembali segera meledak menjadi keributan raksasa. Keributan itu tidak hanya mempengaruhi Snow Song Realm juga. Berita kepulangannya segera menyebar ke seluruh wilayah surgawi timur. Untuk sementara waktu, setiap bintang top dekat dengan Snow Song Realm penuh dengan aktivitas. Semua orang berjalan menuju Realm Song Salju pada ark mendalam mereka hampir tidak digunakan sekali setiap beberapa ratus tahun atau lebih. Segera, berbondong-bondong praktisi tingkat atas yang menumpuk di atas Snow Song Realm seperti lalat. Raja alam tinggi hampir tidak pernah menunjukkan diri mereka ke alam di bawah mereka, sehingga beberapa orang mungkin menganggap itu adalah berkat seumur hidup untuk dapat melihat mereka. Namun hari ini, para raja alam tinggi ini semua berkumpul di langit Ice Phoenix Divine Sekte seperti kubis murah yang siap menjual diri tanpa bayaran. Sebagai tamu tumbuh baik dari segi kuantitas dan kualitas, bahkan Mu Xuanyin terpaksa membuat penampilan dan menerimanya sendiri. Bahkan 3 alam bintang atas terhebat, alam cahaya berkilau, alam Holy Ives, dan alam langit terselubung, telah muncul dalam urutan ini. Luo Shangchen dengan sengaja membawa Luo Changsheng bersamanya, dan Sui Qianheng tentu saja datang dengan Sui Meidin. Tidak lama sebelum Huo Poyun dari Flame God Realm datang berkunjung juga. Namun, dia sendirian. Pada akhirnya, bahkan 3 kaisar dewa terhebat di wilayah surgawi timur, Dewa Langit Brahma Kaisar Qianye Fantian, Dewa Langit Abadi Kaisar Zhou Suzi, dan Kaisar Dewa Bulan Xia Qing Yue, telah secara pribadi mengunjungi alam Song Salju di waktu yang hampir bersamaan. Kehadiran mereka benar-benar mengejutkan. Tetapi tidak terduga bagi mereka yang sadar akan kebenaran. Cuaca di seluruh Ice Phoenix Realm terhenti secara tidak wajar. Suasana dan keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini juga telah menyebabkan setiap anggota Ice Phoenix Divine Sekte, dari murid paling rendah ke master dan tetua istana tertinggi, jatuh ke dalam keheningan yang terpana. Hari-hari ini, semua orang sangat tegang sehingga mereka bahkan menonton setiap langkah yang mereka ambil, dan setiap kata yang mereka ucapkan. Apa yang telah terjadi dengan dunia ini? Sejak kapan seluruh wilayah Divine Timur mulai mengorbit di sekitar alam Song Salju? Yun Ce akhirnya menunjukkan dirinya sendiri, dan penampilannya berarti bahwa Kaisar Iblis Pemalu Surga memiliki sesuatu untuk dikatakan. Bagaimana mungkin mereka bisa duduk diam ketika mereka tahu bahwa kata-kata Kaisar Setan Surga memutuskan dapat menentukan masa depan seluruh dunia? Dalam waktu kurang dari 1 hari, hampir setengah dari setiap bidang bintang atas di wilayah surgawi timur telah bergegas ke alam Song Salju. Bahkan perwakilan dari dunia bintang selatan yang sangat jauh mungkin sedang bergegas menuju ke sana sekarang. Ketiga kaisar dewa dari wilayah surgawi timur kecuali kaisar bintang dewa yang hilang telah tiba. Secara alami, Yun Ce tidak punya pilihan selain membuat penampilan sendiri. Di ruang tamu Ice Phoenix Divine Sekte, Mu Xuanyin sedang duduk di kursi utama sementara Yun Ce mengambil kursi di sebelahnya. Sekilas, siapapun yang ada di aula ini cukup penting untuk membuat setrum seluruh wilayah surgawi dengan kehadiran mereka sendirian. Yun Ce tidak bisa membantu tetapi khawatir bahwa ruang tamu ini tiba-tiba akan runtuh di bawah tekanan yang tak terlihat. God Chil Yun, Qianye Fantian berkata dengan lembut dengan sedikit nada prihatin, senang melihatmu aman dan sehat. Petik 2. Hehe, terkekeh Kaisar Dewa Langit Abadi sambil membelai jenggotnya, yang lama ini telah memperhatikan pemujaan Kaisar King yang memuja Yun Ce, jadi dia tidak terlalu khawatir meskipun mereka telah hilang selama sebulan. Sudah jelas sekarang bahwa kepercayaan saya beralasan. Petik 2. Kami mendengar bahwa Anda berdua sedang melakukan tur Primal Chaos, kata Xia Qing Yue. Apakah dia membentuk opini tentang dunia saat ini? Pertanyaan Moon God Emperor juga merupakan keprihatinan terbesar kami, kata Realem Cahaya Berkilau Raja Sui Qianheng dengan serius tetapi dengan penuh percaya diri.
Ceritakan dengan cepat apa yang Anda ketahui, menantu saya yang layak. Ini adalah masalah yang paling penting. Petik 2. Banyak raja kerajaan yang lebih tinggi mengertakkan gigi secara rahasia ketika mereka mendengar Sui Qianheng menyebut Yun Ce sebagai menantu yang layak tanpa rasa malu sedikitpun. Mereka menertawakannya secara rahasia ketika mereka mendengar kematian Yun Ce. Tapi sekarang, realem cahaya berkilau tidak layak untuk seberuntung ini. Dalam sejarah wilayah Surgawi Timur, realem cahaya berkilau selalu menjadi foil dari alam Yves suci. Namun, kedua dunia bintang atas ini telah mendapatkan keberuntungan untuk generasi ini. Tidak hanya alam Yves suci menghasilkan jenius seperti Luo Changsheng, bahkan alam cahaya mengkilap telah menghasilkan Sui Yingyue dan Sui Meiyidin dengan soul stainless jiwa. Selain itu tampak semakin besar kemungkinan bahwa kunci bernama Yun Ce yang bisa mengubah seluruh nasib alam dewa akan menjadi menantu Raja Realem Cahaya berkaca-kaca. Adapun Luo Changsheng dari Holy Yves Realm, siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa ia memiliki perseteruan dengan Yun Ce. The Holy Yves Realm King harus meludahkan darah dalam kesuraman setiap hari pada akhir-akhir ini. Yun Ce melirik kerumunan sebelum berkata dengan serius, tidak perlu khawatir tentang Kaisar Iblis Senior. Saat itu, Kaisar Iblis Senior cukup mencintai dewa sesat untuk memecahkan tabu. Secara alami, cinta seperti itu tidak bisa dilanggar semudah ini. Petik 2. Meskipun Kaisar Iblis Senior dan Dewa Bidat dipisahkan oleh dinding primal chaos, kematian, nasib dan waktu yang terbentang selama jutaan tahun. Cintanya pada Dewa Bidat tidak pudar sedikitpun. Terus terang, cinta tabu mereka paling mengagumkan. Petik 2. Petik 2 titik. Kerumunan bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar seru Yun Ce. Xia Qingyue berkata, apakah itu berarti bahwa Kaisar Setan Senior akhirnya memutuskan untuk mengesampingkan kebencian dan amarahnya demi kekuatan dan kehendak akhir dewa sesat? Yun Ce mengangguk perlahan di bawah tatapan tulus orang banyak. Itu sangat. Meskipun Kaisar Setan Senior adalah Kaisar ras iblis, dia bukan orang yang jahat atau kejam. Jika dia salah, dewa sesat itu tidak akan jatuh cinta padanya saat itu. Kesengsaraan yang dideritanya di luar primal chaos tidak mengubah sifatnya, dan semua orang yang dibencinya telah meninggal. Bahkan era yang dia tahu sudah lama berlalu. Meskipun sudah kurang dari sebulan sejak dia kembali, dia telah memutuskan untuk mengesampingkan dendamnya dan meninggalkan dunia dengan damai. Dia bahkan berjanji untuk tidak menyakiti makhluk hidup apapun kecuali dia diberi alasan yang bagus. Ini semua adalah kata-katanya sendiri, dan bukan tebakan kosongku. Petik 2. Kata-kata Yun Ce seperti lagu abadi ke telinga Raja Kerajaan. Lebih dari setengah dari mereka melompat berdiri dengan kegembiraan yang nyaris tak terkendali. Apakah Anda benar-benar yakin? Kaisar Setan Surga memukul benar-benar mengatakan itu. Bahkan surga abadi Dewa Kaisar telah bangkit. Saya tidak akan berbohong tentang hal sepenting ini, kata Yun Ce serius. Itu luar biasa. The Heaven Eternal God Emperor memandang dan menghela napas panjang lega seolah-olah beban mengerikan telah dihapus dari pundaknya. Seluruh tubuhnya termasuk pori-porinya tampak mengendur dalam relaksasi. Suasana tegang yang luar biasa juga berubah drastis. Sukacita yang luar biasa dan perasaan telah lolos dari kematian yang datang bersama berita begitu kuat sehingga bahkan Mu Suanyin mengeluarkan desahan rahasia lega. Dalam kegembiraannya, Kaisar Surga-Surga Abadi tiba-tiba berbalik ke arah Yun Ce dan berkata dengan serius, Yun Ce. Tidak, Dewa Anak Yun. Kembalinya Kaisar Iblis seharusnya menghasilkan akhir dunia. Tidak seorang pun dari kami bahkan berani memimpikannya hasil seperti ini. Jika bukan karena Anda, lupakan kedamaian yang seharusnya datang bersama peredaan Kaisar Iblis, tidak ada di antara kita yang seharusnya hidup hari ini. Tolong, terima busur dari yang lama ini. Petik 2. Dia sudah membungkuk pada saat dia menyelesaikan kalimatnya. Siapa di dunia yang pantas mendapat busur dari seorang Kaisar Dewa? Yun Ce selalu merasakan rasa terima kasih dan rasa hormat yang mendalam terhadap Kaisar Dewa Langit Abadi, dan itu karena dia bahwa dia dapat bertemu Kaisar Iblis Pemalu Surga segera di tempat pertama. Jadi bagaimana Yun Ce mungkin menerima busur darinya? Dia dengan cepat bangkit dan berkata, kamu tidak bisa. Tapi tidak mungkin Yun Ce bisa menghentikan Kaisar Dewa Surga Abadi, terutama karena yang terakhir jauh lebih kuat darinya. Tidak hanya dia gagal untuk menghalangi gerakan Kaisar Dewa, yang terakhir bahkan membekukannya dengan aura sehingga busur akan melalui sepenuhnya. Siapa yang akan berpikir bahwa Kaisar Dewa yang paling terhormat dan bergengsi di seluruh alam dewa bisa berkenan membungkuk begitu dalam kepada seorang pria muda? Surga abadi Dewa Kaisar bangkit tanpa terlihat malu atau tegang oleh busur sedikitpun. Sebaliknya, dia mengenakan senyum bahagia ketika dia berkata, ya Dewa Anak Mesias, tidak ada orang yang pantas mendapatkan gelar ini lebih dari kamu. Mungkin tidak ada seorang pun yang pantas menerima haluan dari saya, tetapi Anda melakukannya. Bahkan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak harus menunjukkan terima kasih mereka. Petik 2. Kaisar Dewa Surga Abadi benar. Kaisar Dewa Langit Brahma melangkah keluar dan berkata, Anda telah menyelamatkan dunia sendirian dan memalingkan malapetaka alam dewa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak seharusnya berterima kasih atas kedamaian abadi yang Anda bawa kepada kami. Petik 2. Setelah itu, Kaisar Dewa Surga Brahma membungkuk ke arah Yun Ce juga dengan penuh ketulusan. Dia tidak menunjukkan arogansi apapun meskipun dia adalah Kaisar Dewa nomor 1 dari wilayah Surgawi Timur. Mengapa Raja Kerajaan yang lebih tinggi cadangan diri ketika bahkan Kaisar Dewa sendiri telah memberi Yun Ce busur? Mereka buru-buru bergegas maju untuk menemui Yun Ce sebelum mengisi seluruh aula dengan pujian dan terima kasih. Silakan terima busur dari Raja kecil ini, Dewa Anak Yun. Prestasi dan kebajikanmu pantas untuk diingat selamanya, God Chil Yun.
Bantuan Dewa Anak Yun adalah sesuatu yang kita mungkin tidak dapat membayar bahkan dalam jutaan kehidupan. Tolong, tanyakan pada Infinite Star Realm apapun jika Anda memiliki permintaan. Tidak ada yang akan percaya bahwa seluruh kelompok ahli tingkat atas yang kekuatan dan statusnya adalah dimensi di depan Yun Ce akan tunduk padanya. Sui Qianheng adalah satu-satunya yang berseri-seri dengan kedua tangan di belakang. Mengapa kamu tidak memberinya terima kasih, ayah? Goda Sui Meidin. Huff, dia menantu saya, bukan? Apakah dia berani menerima busur saya? Sui Suiheng berkata dengan bangga. Sui Meidin menjulurkan lidah ke arah ayahnya secara diam-diam sebelum tersenyum. Bab 1466-1466. Tidak ada satu orang pun yang tidak akan menikmati dihujani oleh banyak tembakan besar yang berdiri di puncak dunia, meskipun kekuatan di belakangnya adalah alasan sebenarnya mereka memujinya. Bahkan, mungkin belum pernah terjadi sebelumnya bagi siapapun untuk menerima ucapan terima kasih dari beberapa kaisar dewa berturut-turut. Yun Ce memilih saat ini untuk berbicara, tidak perlu untuk ini, semuanya. Saya belum selesai. Petik 2. Silence akhirnya kembali ke aula tamu ketika setiap mata mendarat tepat ke arahnya. Ekspresi serius muncul di wajah Yun Ce saat dia berkata, memang benar bahwa Kaisar Setan Senior telah berjanji untuk tidak membunuh tanpa alasan atau melampiaskan kebenciannya pada dunia, tetapi ini tidak berarti bahwa musibah ini sudah berakhir. Sepertinya kalian semua telah melupakan sesuatu yang penting. Petik 2. Kata-kata dan ekspresi Yun Ce segera melanda perasaan firasat pada semua orang. Alis Musuanyin sedikit tenggelam ketika dia bertanya, apa maksudmu? Bicaralah dengan jelas. Ya Tuan, Yun Ce buru-buru mengakui tuannya sebelum memulai, seperti yang Anda semua tahu, Kaisar Iblis Pemukulan Surga bukan satu-satunya yang diasingkan dari Primal Chaos. Dia ditemani oleh 900 Dewa Iblis Klan Setan yang memukuli saat itu. Petik 2. Udara tiba-tiba membeku ketika semua orang mendengar ini. Xia Qingyue mengerutkan kening dalam sebelum bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa 900 Dewa Iblis itu masih hidup sampai hari ini? Tatapan pada Yun Ce tiba-tiba menjadi berat, menyebabkan dia berbicara dengan nada yang lebih dalam sebelum dia menyadarinya. Meskipun Kaisar Setan Senior adalah satu-satunya yang telah kembali dari luar Primal Chaos, itu tidak berarti bahwa 900 setan para dewa yang diasingkan bersamanya sudah mati. Faktanya, hampir 100 dari mereka masih bertahan sampai hari ini. Petik 2. Apa? Semua orang menggigil seolah dipukul oleh palu yang berat. Alasan mereka tidak kembali dengan Kaisar Setan Senior adalah kalau-kalau ras dewa sedang menunggu mereka. Mereka tidak ingin dimusnahkan dalam penyergapan. Selain itu, mereka tidak bisa mendekati lorong spasial World Piercer karena mereka sementara dibatasi oleh ruang di luar Primal Chaos. Petik 2. Ingat, aku bilang, sementara. Suara Yun Ce tumbuh lebih berat. Meskipun World Piercer tidak dapat memulihkan energinya dengan cepat di dunia saat ini, para Dewa Iblis masih memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat lorong spasial yang mengarah ke lorong merah di dinding Primal Chaos. Selain itu, mereka akan tiba di sini paling banyak waktu beberapa bulan. Apa? Kegembiraan dan kegembiraan mereka sebelumnya benar-benar padam. Syok dan kedinginan menusuk tulang mengalir di seluruh tubuh mereka. Pada kondisi Primal Chaos saat ini, satu Dewa Iblis akan cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Hampir 100 dari mereka, tidak ada yang bisa membayangkan konsekuensinya jika mereka kembali sekaligus. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah surga abadi Dewa Kaisar kehilangan semua sukacita dan kelembutan. Alisnya miring secara vertikal seperti pedang. Meskipun Kaisar Iblis yang memukul surga yakin bahwa Moe, Kaisar Surgawi terkuat dari ras dewa tidak akan berkenan untuk menipu dia, itu tidak berarti bahwa dia cukup bodoh untuk bertemu dengannya sendirian tanpa perlindungan. Dia telah menghadiri pertemuan dengan 900 Dewa Iblis, dan mereka semua telah diasingkan bersamanya. Kejadian ini jelas dicatat dalam buku-buku sejarah. Itulah sebabnya semua orang berpikir bahwa semua 900 anggota rombongannya sudah mati ketika Kaisar Setan yang menghancurkan surga muncul dari lorong merah sendirian. Bagaimanapun, Dewa Iblis adalah seluruh tingkat kekuatan di belakang seorang Kaisar Iblis. Bahkan jika surga iblis Kaisar Setan telah cukup kuat untuk bertahan hidup lingkungan di luar Primal Chaos, ini tidak berarti bahwa para Dewa Iblis dapat melakukan hal yang sama. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Iblis hanya akan menjadi awal dari masalah mereka. Omong-omong, lorong spasial yang dibuat oleh Kaisar Iblis dengan World Piercer masih tertanam di dinding Primal Chaos. Bagian seperti kristal hampir tidak menunjukkan tanda-tanda aus, dan sepertinya tidak akan memudar dalam waktu dekat. Tiba-tiba, Huo Poyun memilih momen ini untuk berbicara, tidak perlu panik seperti itu, semuanya. Dewa-dewa iblis ini masih melayani Kaisar Setan yang memilukan, bukan? Karena Kaisar Iblis Pemalu Surga telah berjanji untuk tidak membahayakan dunia, tentunya dia akan mengendalikan bawahannya juga. Petik 2. Kata-kata Huo Poyun sedikit menenangkan pikiran mereka, dan Yun Ce meliriknya sebelum melanjutkan, aku juga memiliki pemikiran yang sama. Namun, kenyataan sayangnya jauh lebih kejam dari itu. Petik 2. Kaisar Iblis Senior tidak akan membahayakan dunia. Itu fakta. Namun, dia telah mengatakan kepadaku dengan sangat keras bahwa satu-satunya orang yang akan dia batasi adalah dirinya sendiri. Dia tidak akan mengacungkan jari kepada rakyatnya apapun yang mereka lakukan setelah mereka kembali dari luar kekacauan primal beberapa bulan dari sekarang. Petik 2. Bas. Aura semua orang tiba-tiba jatuh dalam kekacauan. Ruang di aula bergetar sangat banyak sehingga hampir menyebabkan aula tamu runtuh. Mereka sangat gembira dengan kabar baik, lalu dilemparkan oleh kabar buruk. Kata-kata Huo Poyun memiliki efek menenangkan, tetapi Yun Ce segera meledakkan bom pada mereka setelah itu.
Para master surgawi ini merasa seperti mereka mengendarai tsunami raksasa, terutama karena krisis itu begitu mematikan dan dekat. Ini semua terdengar sangat kejam, tapi itu hasil yang sangat normal jika kamu benar-benar memikirkannya. Yun Ce menghela nafas. Dewa-dewa iblis ini sangat menderita ketika mereka terjebak di luar Primal Chaos, dan kebencian serta dendam yang telah mereka kumpulkan selama jutaan tahun terakhir hanyalah di luar imajinasi kita. Selain itu, mereka tidak bersalah yang diseret ke dalam perangkap ditetapkan untuk Kaisar Setan Senior. Tidak peduli seberapa baik Kaisar Setan Senior, dia tidak punya alasan untuk menghentikan mereka dari ventilasi. Petik 2. Itulah sebabnya Kaisar Setan Senior tidak akan membatasi mereka, tidak peduli bagaimana mereka melampiaskan dan memutar dunia di masa depan. Lagi pula, 1 miliar manusia tidak layak bahkan satu anggota klannya. Petik 2. Selain itu, pernyataan Yun Ce masing-masing lebih kejam daripada yang terakhir, tapi itu adalah tugasnya untuk menjabarkan semuanya dengan jelas. Para dewa iblis ini tidak sekuat Kaisar Setan Senior. Pikiran mereka telah lama dipelintir oleh dunia di luar Primal Chaos. Kaisar Setan Senior memberitahu saya secara pribadi bahwa bangsanya telah berubah menjadi iblis sejati setelah melalui jutaan tahun kebencian, kemarahan, perjuangan, penyiksaan, rasa sakit, dan kematian. Apa yang akan mereka lakukan setelah mereka kembali ke Primal Chaos? Tidak terpikirkan untuk sedikitnya. Petik 2. Pada titik ini, aula tamu senyap seperti dunia bawah. Udara dingin realem salju Song jelas tidak bisa menembus pertahanan mereka, tetapi mereka merasa seperti dingin yang mengerikan telah meresap melalui tulang mereka. Berapa bulan yang kita miliki, tepatnya? Tanya Kaisar Langit Surga Abadi. Ekspresinya tampak tenang, tetapi nadanya telah berubah sepenuhnya dari sebelumnya. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Setan Senior belum mengatakan apa-apa. Awalnya, dia akan menerima para dewa iblis segera setelah World Piercer diisi ulang. Tetapi setelah kembali ke Primal Chaos, dia dengan cepat menemukan bahwa auranya telah berubah begitu banyak sehingga menjadi sangat sulit untuk mengisi ulang World Piercer. Para dewa iblis tidak tahu ini, jadi mereka mungkin akan membuang-buang waktu menunggu sebelum membuat sebuah bagian. Oleh karena itu, skenario kasus terbaik harus lebih lama dari beberapa bulan. Petik 2. Tidak, Xia Qingyue tiba-tiba menyela dengan nada tenang, para dewa iblis ini telah menunggu beberapa juta tahun hingga hari ini datang. Begitu mereka mengetahui bahwa tembok Primal Chaos telah ditembus. Saya tidak percaya bahwa mereka akan menunggu dengan lemah hati agar Kaisar Iblis menerimanya hanya berdasarkan alam saja. Saya hampir yakin bahwa mereka akan mencoba membuat lorong spasial pada pemberitahuan pertama. Petik 2. Itulah sebabnya kita harus bersiap untuk yang terburuk. Petik 2. Tidak ada yang bisa menyangkal kata-kata Xia Qingyue. Lagi pula, ini adalah dewa iblis yang telah disiksa selama beberapa juta tahun. Mereka mungkin tidak bisa menunggu bahkan setengah waktu nafas. Jadi bagaimana jika mereka datang cepat atau lambat? Tidak ada bedanya. Raja Ranah yang lebih tinggi duduk di kursinya tanpa daya sebelum menghela nafas berat. Hampir 100 dewa iblis yang penuh kebencian. Kamu mengatakan bahwa World Piercer tidak dapat memulihkan energinya dengan cepat. Itu berarti tidak ada cara untuk membuat lorong spasial kedua, kata Holy Yves Realm King dengan nada rendah. Kalau begitu, apakah mungkin untuk menghancurkan jalan merah di dinding? Kita tidak bisa. Langit surga abadi Dewa Kaisar langsung menolak sarannya. Bahkan World Piercer harus mengambil beberapa tahun untuk membuat lorong spasial itu, jadi bagaimana mungkin itu dapat terganggu atau dihancurkan oleh kekuatan dunia kita saat ini? Tidak hanya kita akan gagal, kita bahkan mungkin berisiko membuat marah iblis Kaisar penyerangan surga. Petik 2. Itu benar, Xia Qingyue mengangguk sedikit sebelum jatuh ke pemikiran yang mendalam. Apakah Anda mungkin punya rencana untuk berbagi, Kaisar Dewa Surga Abadi? Tanya Qianye Fantian. Surga Abadi Dewa Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tahu lebih baik dari saya tentang batas-batas dunia saat ini. Pada dasarnya tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawan satu dewa iblis, apalagi hampir 100 dari mereka. Selain itu, pernahkah kita memikirkan dengan satu strategi yang mungkin berhasil melawan tingkat dewa iblis? Petik 2. Qianye Fantian menghela nafas panjang setelah mendengar ini. Sama seperti sebelumnya, satu-satunya harapan kami terletak pada Dewa Anak Yun. Sekarang, Kaisar Surga-Surga Abadi telah sepenuhnya membuang nama Yun Ce untuk gelar Dewa Anak Yun. Dia menatap Yun Ce dengan nada memohon dan berkata dengan nada berat, Anak Dewa Yun, kaulah satu-satunya harapan yang tersisa. Tidak ada seorang pun kecuali Yun Ce yang memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Kaisar Iblis Penyanyi Surga. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, Kaisar Dewa Surga Abadi. Aku tahu apa yang kamu maksud. Yun Ce menghela napas panjang sebelum melanjutkan, peluangnya sangat kecil, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika saya gagal, saya akan mencoba untuk mendapatkan hasil terbaik dari skenario terburuk. Petik 2. Kaisar Surga-Surga Abadi mengangguk dalam dan emosional sebelum berkata, ini adalah kekayaan dunia untuk mendengar kata-kata seperti itu dari Anda. Kami berpikir bahwa kami memiliki kekuatan terkuat di dunia, tetapi pada akhirnya kami sama sekali tidak berdaya sebelum kesengsaraan ini. Saya bersyukur atas pengorbanan Anda, tetapi saya juga sangat malu bahwa saya tidak dapat berbagi beban Anda menyelamatkan dunia. Petik 2. Yun Ce berkata, kamu tidak harus bertindak seperti ini, Eternal Heaven God Emperor. Saya sendiri adalah penghuni dunia ini, dengan menyelamatkan dunia, saya juga menyelamatkan diri, bukan? Selain itu, Dewa Sesat meninggalkan warisannya khusus untuk hari ini. Sebagai penerus dan penerima bantuan Dewa Bidat, adalah tugas saya untuk menyelesaikan keinginan terakhirnya. Petik 2. Untuk berpikir bahwa Dewa Sesat akan meninggalkan bantuan yang begitu besar kepada kita manusia fana meskipun menjadi Dewa Penciptaan.
Dia benar-benar makhluk surgawi yang hebat. Surga abadi Dewa Kaisar menyesali, jika orang tua ini tahu ini akan terjadi, dia akan melakukan segala daya untuk melindungi Anda, Dewa Anak Yun. Paling tidak, dia tidak akan membiarkanmu menderita yang hampir mati beberapa tahun yang lalu. Petik 2. Yun Ce tersenyum tipis padanya sebelum menjawab, tidak ada yang akan percaya padaku jika aku mengungkapkannya lebih cepat. Faktanya, banyak orang akan bersaing demi warisan saya. Saya yakin semua orang di sini mengerti apa yang saya maksud. Petik 2. Itu benar. Qianye Fantian maju selangkah dan melirik sekilas ke wajah semua orang. Ada pepatah yang disebut, menghargai cincin giok menjadi kejahatan, belum lagi bahwa dunia tidak kekurangan orang serakah. Kita bahkan tidak tahu bahwa kekuatan dewa sesat dapat dengan paksa diambil, tetapi itu tidak akan menghentikan beberapa orang untuk tetap mencoba. Jadi dengarkan aku, siapapun yang berani menyakiti anak Dewa Yun akan menyatakan perang melawan Brahma Kerajaan Dewa Kerajaan. Tidak ada belas kasihan akan diberikan. Yun Ce. Petik 2. Kaisar Dewa Surga Brahma benar. Lupakan bahaya, siapapun yang menyinggung anak Dewa Yun akan menyinggung ranah bintangku. Raja kerajaan segera menggemakan sentimen Kaisar Dewa Langit Brahma. Mereka tampak begitu kuat dan marah sehingga seolah-olah provokator Yun Ce adalah musuh bebuyutan mereka. Anak Dewa Yun, jika Anda dapat meyakinkan Kaisar Iblis penyanyi surga untuk meletakkan kebenciannya, maka harus mungkin untuk mengubah pikirannya lagi sebelum para Dewa Iblis kembali. The Heaven Abadi God Emperor mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan berat, Anda mungkin dapat menyelamatkan orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya dan memastikan perdamaian jika Anda berhasil menghindari skenario terburuk bahkan untuk sedikit saja. Ketika itu terjadi, Anda akan menjadi penyelamat sejati dunia, dan semua orang di dunia akan menghormati Anda atas perbuatan baik Anda. Seluruh dunia akan membalas terhadap siapapun yang berani menyakitimu, bukan hanya kami. Petik 2. Surga abadi Dewa Kaisar membungkuk dalam-dalam lagi setelah mengatakan itu. Apapun yang mungkin terjadi di masa depan, tolong tanyakan yang lama ini apapun jika perlu, anak Dewa Yun. Jika Anda bisa menyelamatkan dunia, maka realem surga abadi akan siap sedia. Deklarasi Eternal Heaven God Emperor adalah sesuatu yang dapat mengejutkan seluruh dunia, tetapi jelas dari ekspresinya dan fakta bahwa dia membuat deklarasi di depan hadirin bahwa dia tidak bercanda sama sekali. Setiap kata yang dia ucapkan berasal dari hati. Bab 1467 banding 1467. Setelah pengumuman Yun Ce, tidak sulit untuk membayangkan bahwa semua orang di sini akan hidup dalam ketakutan dan kecemasan sejak saat ini. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun meski memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat kagum dunia. Mereka hanya bisa memasang taruhan dan berharap pada Yun Ce. Mesias, belum pernah ada Mesias yang nyata di dunia ini sampai sekarang. Meskipun kata-kata Eternal Heaven God Emperor sangat menakjubkan, dia benar bahwa tidak ada pujian di bawah Yun Ce jika dia benar-benar berhasil menyelamatkan dunia dari musibah ini. Bahkan jika dia dibuat penguasa tertinggi dari alam dewa. Ketika Yun Ce mengatakan semua yang perlu dikatakan, Raja Kerajaan Tawaran Yun Ce dan Ice Phoenix Divine Sek selamat tinggal dan pergi. Jarang bagi mereka untuk berkumpul seperti ini, dan seandainya ada kesulitan lain, mereka akan dengan sepenuh hati memanfaatkan momen ini untuk membahas rencana dan penanggulangan. Tetapi terhadap hampir 100 makhluk yang kekuatannya melampaui batas-batas pesawat mereka. Apapun yang mereka hasilkan hanya akan menjadi lelucon. Anak Dewa Yun, kami akan mengandalkanmu, kata Kaisar Langit Surga Abadi sebelum pergi. Yun Ce mengangguk kuat dan berkata, jangan khawatir, senior. Junior ini akan melakukan yang terbaik. Juga, silakan hubungi nama junior ini secara langsung. Petik 2. Hehe, baiklah. Surga abadi Dewa Kaisar tersenyum padanya, membalas anggukan, dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Tekanan yang duduk di punggung Kaisar Dewa tidak memudar bahkan setelah dia menghilang dari pandangan Yun Ce. Tepat setelah surga abadi, Dewa Kaisar pergi, Qianye Fantian berjalan di depan Yun Ce dan berkata dengan nada serius, anak Dewa Yun, kamu sekarang satu-satunya harapan dunia. Tolong, tanyakan kepada kami apapun jika Anda membutuhkan kerajaan Dewa Brahma. Petik 2. Aku akan. Yun Ce mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh ketika tiba-tiba, dia mendengar suara Xia King Yue di samping telinganya. Dia berbalik sedikit dan menangkap tatapannya. Yang terakhir memalingkan muka setelah memenuhi pandangannya sebentar tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ahem, Dewa-Dewa Brahma Langit, apakah energi iblismu telah bertingkah akhir-akhir ini? Tanya Yun Ce dengan ekspresi prihatin di wajahnya. Hehe, Qianye Fantian tersenyum sebelum berkata dengan penuh syukur, sudah hampir sebulan sejak terakhir kali muncul, Dewa Anak Yun. Bantuan ini saja tampaknya di luar kemampuan Qianye untuk membayar. Petik 2. Yun Ce berseri-seri padanya dan berkata, ini adalah kehormatan junior ini untuk membantu Kaisar Dewa nomor 1 dari wilayah surgawi timur kita. Namun, kultivasi junior ini buruk, dan dia tidak menghilangkan energi jahat dalam sekali jalan. Tidak ada keraguan bahwa itu akan bertindak lagi segera. Yun Ce mengambil sedikit waktu untuk berpikir sebelum meluruskan ekspresinya. Bagaimana dengan ini, junior ini akan mengunjungi alam Dewa Kerajaan Brahma dan memurnikan energi jahat di senior lagi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memurnikan semuanya sehingga ini tidak akan terjadi lagi. Petik 2. Mata Qianye Fantian tiba-tiba bersinar terang. Dia adalah Kaisar Dewa Surga Brahma dan praktisi terdalam yang terkuat di seluruh wilayah surgawi timur, tetapi saat ini dia tampak kewalahan oleh kebaikan yang ditunjukkan Yun Ce saat dia menjawab dengan tergesa-gesa, tanggung jawab anak Dewa Yun adalah untuk selamatkan dunia, dan Qianye hanyalah satu orang dalam kesulitan. Qianye tidak pantas mendapatkan bantuan besar darimu, Dewa Anak Yun. Petik 2.
Yun Che menghela nafas sebelum menjelaskan, tergesa-gesa membuat sampah. Junior ini harus menunggu waktu terbaik untuk berbicara dengan Kaisar Setan Senior, atau tindakannya hanya akan menjadi bumerang baginya. Junior ini tidak akan mengganggu Kaisar Iblis Senior untuk sementara waktu, dan dia juga cukup bebas untuk saat ini, jadi Anda tidak perlu menahan diri, Senior. Petik 2. Selain itu, Junior ini telah mendapat kehormatan untuk mengunjungi 3 dari 4 kerajaan Raja Wilayah Surgawi Timur, tetapi bukan kerajaan Raja nomor 1. Junior ini berharap bahwa Senior tidak akan menyalahkannya karena mencampur adukkan bisnis dengan kesenangan. Petik 2. Kianya Fantian tampak lebih kewalahan setelah mendengar itu. Apa yang kamu katakan, anak Dewa Yun? Alam Dewa Kerajaan Brahma dihormati untuk dikunjungi oleh Anda. Jika ini adalah keinginanmu, maka Kianya tidak akan menolak tawaranmu lagi. Kianya akan kembali dan membuat persiapan untuk menerima Dewa Anak Yun segera. Petik 2. Kianya Fantian pergi setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada Yun Che. Senyumnya masih ada, tapi kilatan keraguan muncul di matanya tepat setelah dia berbalik dari Yun Che. Dewa Anak Yun, Alam Ifes Suci ingin mengundang Anda untuk menjadi tamu kami jika Anda punya waktu. Seluruh sekte akan bangkit untuk menyambut Anda jika Anda melakukannya. Selamat tinggal. Luo Changseng juga mengucapkan selamat tinggal pada Yun Che. Senyumnya tidak sopan atau supercilious. Kamu terlalu sopan, Tuan Muda Changsheng. Yun Che juga tersenyum padanya. Mereka hampir terlihat seperti sepasang kenalan normal. Selamat tinggal, Dewa Anak Yun. Kali ini, Huo Po Yun yang berjalan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Jaga dirimu, Tuan Muda Sekte Huo. Yun Che mengangguk padanya sambil tersenyum. Ketika para ahli akhirnya pergi, suasana Ice Phoenix Divine Sect akhirnya kembali normal. Yun Che hanya menghela nafas setelah mengirim semua orang pergi ketika sosok halus tiba-tiba muncul di depannya, tersenyum, bagaimana penampilanku hari ini, Kakak Yun? Apakah saya cantik? Hari ini, Sui Meidin mengenakan gaun biru yang mengurangi pesona wanitanya, tetapi menambahkan beberapa poin ke dalam kemurniannya. Senyumnya bahkan menyaingi Feng Shuir dari bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Sangat, tatapan Yun Che benar-benar terpaku oleh Sui Meidin. Anggukannya hampir tak sadarkan diri. Hiehi, Sui Meidin merasa sangat bahagia setelah menyadari bahwa Yun Che hilang dalam kecantikannya. Dia kemudian bergerak lebih dekat dan tiba-tiba berbisik di samping telinganya, Kakak Yun, bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Apakah Anda diganggu oleh Kaisar Iblis? Bully, Yun Che tidak mengerti apa yang dia maksud. Yah, aku mendengar rumor yang sangat aneh belakangan ini. Karena kakak laki-laki Yun tampan dan penerus kekuatan Dewa Jahat, ada orang yang mengatakan bahwa Kaisar Iblis mungkin telah mentransfer cinta lamanya kepada Anda. Yaitu, alasan mengapa Kaisar Iblis mendengarkan Anda adalah karena kakak Yun telah mengorbankan tubuhnya. Petik 2. Tanda pagar persen aku, Yun Che meledak di tempat. Tentu saja tidak. Siapa yang mengatakan hal seperti itu? Ini adalah Kaisar Iblis pemukulan surga yang sedang kita bicarakan, bagaimana mungkin dia bahkan dapat mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Selain itu, apakah saya terlihat seperti seseorang yang mengorbankan tubuhnya sendiri? Sui Meidin menatapnya sebelum mengangguk dengan serius, ya. Swoosh, Yun Che segera meraih pipinya dan menggelengkannya, yap, kepalamu. Bicara omong kosong itu yang kau tahu, gadis kecil. Petik 2. Ayah, seru Sui Meidin sambil memegang pipinya yang memerah. Tidak jelas apakah itu karena cubitan pipi atau rasa malu. Kakak Yun baru saja meraih wajahku. Aku sangat bahagia. Petik 2. Yun Che tidak bisa menahan senyum padanya, kamu terlihat hampir sama dengan kamu dulu. Kenapa kamu tidak berubah sama sekali meskipun sudah 3.000 tahun? Tatapannya bergeser sedikit ke bawah. Sepertinya pertumbuhannya juga tidak ada. Ekspresi Sui Meidin tiba-tiba menegang ketika dia mendengar kata-kata 3.000 tahun. Dia berkata dengan bingung, apa yang kamu bicarakan? Ini baru 3 tahun, mengerti? 3 tahun. Sampai baru-baru ini, dia tidak peduli tentang ini sama sekali. Tapi karena usia Yun Che masih dalam 2 digit, dia mulai mengurus usianya sendiri dengan jumlah yang tidak wajar. Baik, 3 tahun, kata Yun Che dengan senyum tahu di wajahnya. Mata mirip Mei Sui Yin berputar sedikit, dan dia tiba-tiba bersandar sedikit pada Yun Che sebelum berkata, aku mungkin telah tumbuh 3 tahun lebih tua, tapi aku tidak benar-benar muda lagi. Kapan kamu akan menikah denganku? Yun Che memandang pipinya yang memerah dan wajahnya yang lembut sebelum berseri-seri, jika kamu benar-benar tidak bisa menunggu, kita selalu bisa melewati malam pernikahan terlebih dahulu. Bagaimana dengan malam ini? Petik 2. Pada awalnya, Yun Che telah bingung, bingung, dan tidak yakin dengan obsesi dan pengejaran Sui Meidin terhadapnya, tapi sekarang. Dia secara tidak sadar menerima dan bahkan menikmati perhatiannya. Dia tidak bisa menyangkal bahwa dia selalu merasa santai dan bahagia di sekelilingnya. Tidak hanya Sui Meidin tidak menjadi malu atau marah, matanya juga benar-benar bersinar ketika dia tertawa. Itu bagus. Jika itu yang Anda inginkan, maka saya akan tunduk pada keinginan Anda, Kakak Yun. Namun, aku ingin tahu apakah istrimu akan setuju dengan ini, Kakak Yun. Ahem, Yun Che meluruskan ekspresinya dan mengangkat suaranya, tidak ada wanita saya tidak menempatkan melayani suami mereka sebagai prioritas tertinggi mereka. Anda tahu, hampir terdengar seperti Anda mempertanyakan harga diri maskulin saya. Petik 2. Yah, aku mengerti, kamu sangat luar biasa, Kakak Yun. Saya pasti akan mematuhi Anda di masa depan juga, kata Sui Meidin saat senyumnya tumbuh lebih bahagia dan lebih nakal. Yun Che merasa senang dengan dirinya sendiri ketika alisnya tiba-tiba naik tanpa peringatan. Sepertinya ada yang tidak beres tentang ini.
Yun Che tiba-tiba berbalik, dan dia disambut oleh pemandangan Mu Xuanyin dan Xia Qingyue berdiri berdampingan kurang dari 10 langkah dari mereka. Mereka benar-benar diam dan tanpa ekspresi, dan siapa yang tahu sudah berapa lama mereka di sana. Petik 2 titik. Kepala Yun Che menjadi mati rasa saat dia menarik bibirnya sendiri, tetapi gagal untuk tersenyum. Dia berkata dengan kaku, Tuan, Qingyue, Anda datang. Petik 2. Mu Xuanyin. Petik 2. Xia Qingyue. Petik 2. Qingyue, mengapa Anda mengatakan kepada saya untuk mengatakan hal-hal itu kepada Kaisar Dewa Langit Brahma sebelumnya? Yun Che dengan paksa memulai percakapan. Alih-alih menjawabnya, Xia Qingyue menoleh untuk melihat Mu Xuanyin dan berkata, Mu Senior, Qingyue ingin meminjam Yun Che selama beberapa hari. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak masalah. Bawa dia pergi kapanpun kau mau, kata Mu Xuanyin tanpa ragu sedikitpun. Kemana kamu membawaku, Qingyue? Sela Yun Che. Tunggu, bukan itu. Bukankah seharusnya kalian meminta izin dariku dulu? Apakah kamu tidak akan bertanya mengapa, seniormu? Tanya Xia Qingyue lembut setelah berbalik untuk menghadapi Mu Xuanyin. Itu tidak perlu, Mu Xuanyin meliriknya, kamu tidak akan melukainya, bukan? Yun Che, tentang itu, saya belum setuju untuk ini. Baiklah, Xia Qingyue memberi hormat dengan pelan, Qingyue akan mengantarnya dengan aman kembali ke seniormu dalam 10 hari. Petik 2. Apapun baik-baik saja selama dia masih hidup. Saya tidak keberatan jika dia kehilangan 1 atau 2 kaki. Mu Xuanyin berkata dengan mendengus. Yun Che, Tuan, ada beberapa hal yang perlu saya. Jika Anda tidak membutuhkannya, maka Qingyue akan membawanya pergi sekarang. Apakah tidak apa-apa, seniormu? Tanya Xia Qingyue. Itu ide yang bagus. Lagunya Snow Song Realm tidak akan mendapatkan kedamaian bersamanya. Mu Xuanyin langsung menyetujui permintaannya. Jika itu kamu mungkin bisa mengendalikannya. Petik 2. Yun Che, wajah mata berkedip. Ayah, Sui Meidin menaruh jari di bibirnya sambil berpikir. Lawanku sangat menakutkan. Aku tahu aku seharusnya membawa kakak perempuan bersamaku. Di perbatasan Snow Song Realm. Silakan tunggu, Tuan Muda Sekte Huo. Petik 2. Sebuah suara ramah memanggil Huo Poyun tepat ketika dia akan meninggalkan dunia. Master Sekte Muda berbalik dan tersenyum pada sosok yang mengikutinya tanpa dia menyadarinya. Tuan Muda Changsheng, apa saran Anda untuk saya? Hehe, Luo Changsheng tersenyum dan berkata, nasihat. Saya tidak akan berani. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Petik 2. Huo Poyun tersenyum tipis sebagai balasan, tuanmu terluka parah, dan dia kehilangan banyak wajah selama pertemuan itu. Saya harus bersyukur bahwa Anda tidak menyalahkan saya untuk ini, apalagi layak terima kasih. Petik 2. Tidak, Luo Changsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah 2 hal yang terpisah. Apapun hasilnya, Changsheng tidak akan melupakan bantuan yang Anda tunjukkan saat itu. Jika ada kesempatan di masa depan, Changsheng pasti akan membalas Anda. Petik 2. Tidak perlu. Huo Poyun menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Keputusan saya hari itu adalah keegoisan saya berbicara. Anda sepenuhnya berhak untuk berpikir bahwa saya mencoba menggunakan Anda. Petik 2. Hehe, kamu tidak perlu bersikap sopan, Tuan Sekte Muda Huo. Saya tahu bagaimana keadaannya. Luo Changsheng berhenti sejenak sebelum meratapi dengan nada yang tampaknya santai, ini adalah berkah seumur hidup untuk bertemu dengan seorang wanita yang kamu rela menghabiskan semua cintamu. Di sisi lain, itu adalah yang paling menyakitkan untuk kehilangan wanita itu ke orang lain, terutama ketika lawanmu adalah. Cukup, senyum Huo Poyun menghilang segera saat dia menyela Luo Changsheng. Tuan Muda Changsheng, saya menghabiskan 3.000 tahun di alam surga abadi surga dengan Anda. Saya tahu betapa Anda membenci Yun Che. Petik 2. Luo Changsheng. Petik 2. Aku cukup yakin merasa lebih buruk untuk tunduk pada seseorang yang kamu benci tanpa akhir selama 3.000 tahun, bukan? Kata-kata Huo Poyun sangat langsung dan tanpa emosi. Luo Changsheng menyipitkan matanya sebelum tiba-tiba tertawa. Hahaha, mungkin kau benar. Tapi begitulah nasib, bukan? Manusia tidak bisa menentang surga. Jika ini adalah takdir-takdir, maka takdir-takdir adalah apakah Anda menginginkannya atau tidak. Apalagi yang bisa Anda lakukan, apakah saya benar? Kalau begitu, mari kita berpura-pura bahwa hari itu tidak pernah terjadi. Ini akan lebih baik bagi Anda dan saya, kata Huo Poyun. Luo Changsheng menatap Huo Poyun, senyumnya tidak pernah meninggalkan wajahnya. Aku mengerti maksudmu, Tuan Muda Sekte Huo. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun apa yang Anda kirimi saya hari itu. Dan saya pasti tidak akan memberitahu Yun Che. Saya, Luo Changsheng, setidaknya memiliki prinsip sebanyak itu. Petik 2. Huo Poyun. Petik 2. Flame God Realm baru-baru ini menjadi ranah bintang atas, dan itu akan memakan waktu lama sebelum mereka terbiasa dengan hukum kelangsungan hidup kerajaan bintang atas. Jika Anda mengalami masalah selama periode ini, jangan ragu untuk menghubungi saya, Sekte Muda Tuan Huo. Petik 2. Setelah itu, Luo Changsheng berbalik dan terbang. Sosoknya dengan cepat melebur menjadi satu dengan latar belakang putih bersalju. Huo Poyun berkeliaran sebentar sambil bernapas dengan berat. Dia pergi setelah beberapa waktu. Bab 1468-1468 Yun Che akan bertemu Surgawi Ice Phoenix segera setelah kembali ke Snow Song Realm, tetapi Xia Qingyue telah menyeretnya segera setelah ia mengirim raja-raja kerajaan yang datang berkunjung setelah mendengar kedatangannya.
Dengan kekuatan Xia Qingyue, hanya butuh waktu setengah hari baginya untuk terbang kembali ke alam Dewa Bulan, tetapi karena dia harus membawa beban bernama Yun Ce bersamanya, prosesnya jauh lebih lama dari biasanya. Di dalam bahtera mendalam berukuran rata-rata memotong ruang seperti sinar cahaya bulan, Xia Qingyue dan Yun Ce berdiri sendirian dengan hanya satu sama lain sebagai perusahaan. Meskipun Moon God Realm tidak lagi memiliki Vanishing Moon Celestial Palace, mereka masih memiliki banyak petir dan kapal yang dalam. Tentu saja, mereka jauh lebih lambat dan lebih rapuh dibandingkan dengan Vanishing Moon Celestial Palace, tapi Xia Qingyue tidak menunjukkan niat untuk mengambilnya kembali dari Yun Ce sejauh ini. Apa yang kamu rencanakan denganku, Qingyue? Tanya Yun Ce sambil mengagumi punggung Xia Qingyue yang sempurna. Terakhir kali kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kali ini kamu menyeretku pergi denganmu dengan paksa. Anda wanita sangat aneh, saya bersumpah. Bagaimanapun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika skenario terburuk tidak bisa dihindari, saya akan meminta senior Jie Yuan untuk melindungi alam Dewa Bulan. Petik 2. Bukan itu, jawab Xia Qingyue lembut. Kamu tidak akan memamerkan kepadaku kekuatan kekaisaranmu ketika kita mencapai alam Dewa Bulan, kan? Kami tidak menuju ke alam Dewa Bulan. Petik 2. Hah, Yun Ce mengangkat alis. Kemana kita akan pergi? Xia Qingyue perlahan berbalik untuk menghadapi Yun Ce. Pencahayaan di dalam bahtera yang dalam agak buruk, tapi dia tampak bersinar sendiri seperti dia bermandikan cahaya bulan. Dia sangat cantik sehingga hampir mengganggu. Alih-alih menjawab pertanyaan Yun Ce, dia berkata, jadi, kau memang mati 3 tahun yang lalu. Petik 2. Apakah Tuan memberitahu Anda? Tanya Yun Ce setelah beberapa saat terkejut. Dia mengatakan banyak hal kepada saya, termasuk hubungan Anda dengan Dewa Bintang Penyembelihan Surgawi. Mata Xia Qingyue sedikit berputar. Karena berita bahwa kamu memikul kekuatan surgawi dari Dewa Sesat telah muncul, banyak orang menemukan bahwa hubunganmu dengan Dewa Pembantaian Surgawi mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah mendapatkan darah yang tidak bisa dihancurkan oleh Dewa Sesat di wilayah Divin Selatan sebelum menghilang selama 8 tahun berturut-turut. Petik 2. Selain itu, Anda mengejutkan semua orang dengan pergi ke alam Dewa Bintang di akhir konvensi Dewa yang sangat besar. Akan lebih sulit untuk tidak curiga bahwa hubungan Anda dengannya sama sekali tidak normal. Petik 2. Yun Ce sedikit melengkungkan bibirnya. Aneh, guru adalah orang yang dingin, asosial, dan tidak percaya. Kenapa dia begitu mempercayaimu? Tidak hanya dia memberitahumu semua itu, dia bahkan membiarkanmu untuk membawaku keluar tanpa ragu-ragu. Kapan kamu begitu dekat satu sama lain? Apakah Anda sering mengunjungi guru selama beberapa tahun terakhir? Petik 2. Tidak, bukan saja kita tidak dekat satu sama lain, kita jarang bertemu satu sama lain beberapa kali. Sebenarnya, kami berdua hanya bertemu sekali sebelum Anda kembali ke alam Song Salju. Petik 2. Waktu itu, Mu Suanyin telah menyelinap ke alam Dewa Bulan dan menanyainya tentang keberadaan Yun Ce setelah dia meninggalkan Yun Ce di belakang di alam Dewa Naga. Mengapa tuanku sangat percaya padamu? Yun Ce tidak bisa memahami ini, dan dia mungkin orang terdekat dengan Mu Suanyin. Saya kira itu karena intuisi wanita, jawab Xia Qingyue. Yun Ce. Petik 2. Ada satu hal tentang Dewa Bintang Pembantai Surgawi yang mungkin kau tidak tahu. Xia Qingyue berkata dengan pelan, ketika Anda dan saya jatuh ke tangan Qianye Yinger di alam Dewa Mutlak. Sejak saat itu, alasan kami dapat melarikan diri adalah semua berkat Dewa Bintang Pembantai Surga dan Bintang Serigala Surgawi Dewa. Mereka adalah orang-orang yang menghentikannya saat kami berlari. Petik 2. Mata Yun Ce menjadi fokus ketika dia mendengar ini. Dia mungkin memperhatikan sesuatu dengan persepsi rohaninya. Itu sebabnya dia mengikuti di belakang Qianye dan Gusu. Sepertinya dia sangat peduli padamu. Tidak heran Anda pergi menemuinya meskipun Anda tahu Anda akan mati di alam Dewa Bintang sebagai hasilnya. Petik 2. Petik 2 titik. Hati Yun Ce tenggelam ketika dia memikirkan Jasmine, tetapi ketika dia ingat bahwa dia masih hidup dan sehat, bahkan, bayi jahat tidak dapat membuat bayangan di hatinya. Juga, saya pikir Anda ingat bahwa Qianye bukan satu-satunya yang mengejar kita saat itu. Ada juga seorang lelaki tua berwarna abu-abu yang sekuat Dewa Brahma dari kerajaan Dewa Brahma. The Heavenly Slaughter dan Heavenly Wolf adalah orang-orang yang telah menghentikan Qianye, tetapi tuanmu adalah orang yang telah menghentikan orang tua itu. Petik 2. Apa? Yun Ce sekali lagi terkejut. Dia pingsan karena penyiksaan itu terlalu berat baginya, jadi dia belum melihat Jasmine, Caizi, atau sosok biru misterius. Dia telah menyegel auranya menggunakan energi es yang dalam dan menghindari menggunakan seni yang mendalam saat bertarung melawan lelaki tua itu, tapi penyembunyiannya jelas tidak aman. Ini berarti bahwa dia mengambil risiko kehilangan realem Song Salju hanya untuk menyelamatkanmu saat itu. Xia Qingyue melirik wajah Yun Ce sebelum melanjutkan, sayangnya, Qianye dan pria tua itu harus tahu bahwa pelakunya yang misterius yang telah menghambat mereka saat itu adalah dia sekarang. Petik 2. Petik 2 titik. Yun Ce tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Anda meninggal karena cinta yang tragis tapi memuaskan. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Anda telah gagal Dewa Bintang Pembantai Surgawi. Tapi, apakah Anda pernah bertanya-tanya berapa banyak orang yang mengorbankan darah hati mereka hanya untuk membuat Anda tetap hidup di alam Dewa Naga? Tahukah Anda bahwa mereka bahkan mengambil risiko masa depan seluruh bintang mereka? Anda memang melakukannya, tetapi Anda tetap melanjutkan kematian Anda. Katakan padaku, siapa lagi selain Dewa Pembantaian Surgawi yang kamu lakukan dengan benar? Dia teringat kemarahan Mu Suanyin ketika dia kembali ke Snow Song Realm. Emosinya berantakan-berantakan sekarang.
Dia memperlakukanmu dengan sangat baik, kata Xia Qingyue. Ah, Yun Ce kembali ke bumi dan mengangguk kuat, guru selalu memperlakukan saya dengan sangat baik. Petik 2. Saya tidak bisa mengingat seorang master pun yang memperlakukan murid mereka dengan baik ini meskipun saya memiliki seluruh sejarah realem Dewa Bulan di kepalaku. Tidak ada yang pernah mengambil risiko sejauh bintang-bintang yang mereka kuasai. Dia menatap Yun Ce dan bertanya dengan tenang, kamu dan seniormu hanya tuan dan murid, bukan? Iya, tentu saja. Yun Ce suka menatap mata Xia Qingyue, tapi kali ini dia memutuskan kontak mata dengannya agak bersalah dan melihat keluar. Qingyue, kamu masih belum memberitahuku kemana kamu membawaku, dan apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan. Petik 2. Xia Qingyue berhenti mendorong dan menyatukan tangannya sedikit. Aku akan memberitahumu nanti, tapi jawab pertanyaanku dulu. Dan kamu sebaiknya jujur padaku. Petik 2. Apa itu? Kamu, Xia Qingyue berhenti sejenak sebelum membelah bibirnya yang lembut, bisakah mengendalikan kegelapan energi yang mendalam, bukan? Petik 2. Yun Ce tiba-tiba berbalik untuk menatapnya dengan heran. Kamu bisa santai. Ingatlah bahwa Anda maupun saya tidak dilahirkan di alam dewa. Keengganan kami untuk energi gelap yang dalam hampir tidak sekuat para penghuni di sini, kata Xia Qingyue acuh tak acuh. Reaksi pertama Yun Ce adalah untuk menyangkal ini sepenuhnya, tapi dia tidak bisa memaksakan kata-kata keluar dari tenggorokannya ketika dia menatap matanya dan mendengarkan kata-katanya. Dia berseru dengan heran, bagaimana Anda tahu? Apakah guru memberitahu Anda tentang ini? Tidak, mustahil. Tuan tidak akan pernah memberitahu Anda ini. Petik 2. Oh, kali ini, Xia Qingyue yang terkejut. Jadi seniormu juga tahu tentang ini. Petik 2. Yun Ce. Petik 2. Aku juga berpikir begitu. Anda memiliki energi kegelapan yang mendalam di dalam diri Anda. Meskipun dia hampir yakin bahwa Yun Ce memiliki energi kegelapan yang mendalam sejak lama, konfirmasi ini masih mengisinya dengan perasaan yang rumit. Dia adalah penghuni wilayah yang lebih rendah, jadi keengganannya untuk energi kegelapan yang mendalam tidak sedalam penduduk setempat, tetapi akal sehat di sini dan kenangan Kaisar Dewa Bulan sebelum dia masih memberitahunya lebih daripada dia ingin betapa membenci sebuah orang jahat berada di alam dewa. Bagaimana kamu tahu? Tanya Yun Ce dengan mata terbuka lebar. Dia hanya menggunakan energi mendalam kegelapan 2 kali dalam beberapa tahun terakhir, sekali ketika dia ditemukan oleh Mu Xuanyin ketika dia sedang memperbaiki penghalang kegelapan di dunia kegelapan, dan sekali lagi ketika dia memintanya untuk menunjukkan bukti. Selain itu, dia telah mengendalikan energi kegelapannya yang dalam dengan sempurna. Bahkan kebocoran yang tidak disengaja pun dimungkinkan. Jie Yuan tidak mungkin memberitahunya, bukan? Sebulan yang lalu di alam Dewa Surga Abadi, aku merasakan kegelisahan darimu beberapa kali saat kau memurnikan energi iblis bayi jahat Qianye Fantian. Pada saat itu, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda berencana untuk meracuninya. Sekarang setelah kupikir-pikir, kamu berencana untuk meracuni dia menggunakan Sky Poison Pearl, kan? Petik 2. Apa hubungannya dengan energi kegelapan yang mendalam? Yun Ce semakin bingung. Pada saat itu, kamu membiarkan sesuatu tergelincir. Xia Qingyue meliriknya sebelum berkata, Anda telah mengatakan bahwa Anda bisa menyembunyikan racun di dalam aura jahatnya tanpa dia sadari sama sekali. Anda mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi ini menyiratkan bahwa Anda dapat mengendalikan energi iblis kegelapan sampai batas tertentu. Petik 2. Ini berarti bahwa kamu mampu memanfaatkan energi kegelapan yang mendalam. Tidak hanya itu, tingkat kegelapan energi mendalam yang dapat Anda kendalikan harus cukup tinggi. Petik 2. Petik 2. Yun Ce benar-benar dan benar-benar tercengang dengan penjelasannya. Itu saja. Apakah itu tidak cukup? Xia Qingyue membalas sambil menembak sekilas padanya. Aku tidak membicarakan itu. Kedua mata dan mulut Yun Ce berkedut tak terkendali. Itu benar-benar komentar yang tidak sopan. Aku bahkan tidak akan mengingatnya sekarang jika kamu tidak menyebutkannya. Tapi entah bagaimana Anda bisa menebak dari ini bahwa saya memiliki energi kegelapan yang mendalam dalam diri saya. Tidak, serius, bukankah kamu pikir kamu terlalu sensitif? Petik 2. Aku tidak terlalu sensitif, kaulah yang terlalu santai. Tetapi Xia Qingyue menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, mungkin Anda tidak berdaya karena saya. Petik 2. Kenapa aku harus meletakkan pengawal di depanmu? Anda mungkin menjadi Kaisar Dewa Bulan untuk semua orang, tetapi Anda akan selalu menjadi istri resmi saya Xia Qingyue. Selain itu, Anda satu-satunya, teman lama, yang saya miliki di seluruh dunia dewa. Mengapa di dunia ini saya harus berbicara atau bertindak hati-hati di sekitar Anda? Yun Ce tiba-tiba meledak dengan penghinaan. Xia Qingyue menjawab dengan acuh tak acuh, apakah Anda lupa? Kami sudah. Yun Ce melengkungkan bibirnya dan memotong Xia Qingyue dengan mendengus mengejek. Akan membuka kembali kontrak pernikahan kami yang sobek, bukan? Aku bilang itu tidak berguna. Catatan pernikahan kami masih tersimpan dengan baik di Floating Cloud City, dan saksi pernikahan kami masih hidup dan sehat. Petik 2. Menurut hukum Floating Cloud City, kau dan aku adalah suami dan istri kecuali aku menceraikanmu, atau jika kau membawa bukti kegagalanku untuk memenuhi tanggung jawab suamiku ke pengadilan dan duduk melalui proses pembatalan pernikahan yang berbelit-belit. Kalau tidak, kita akan selalu menjadi suami dan istri. Anda pikir merobek kontrak pernikahan dianggap sebagai pembatalan pernikahan resmi? Kaisar Dewa Baru Realem Moon God begitu kekanak-kanakan. Petik 2. Petik 2. Xia Qingyue tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, itu tugasmu sebagai seorang istri untuk mengisi kepalamu dengan tanggung jawab dan romansa istri ketika kamu berbicara dengan suamimu, tetapi kamu. Cukup, mari bicara bisnis, ya.
Selah Xia Qingyue dengan nada lembut yang entah bagaimana terdengar dingin sekaligus lembut. Yun Ce, dengan patuh, menghentikan kata-katanya dan meliriknya dengan tenang. Perubahan Xia Qingyue begitu hebat sehingga dia bisa kehilangan dirinya dalam pikiran. Xia Qingyue selalu memiliki temperamen yang dingin, tetapi bahkan sebelum mereka menikah, atau ketika mereka bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya di alam dewa, dia masih mampu merasa bersalah dan bingung ketika dia menculiknya di bulan Vanishing. Istana Surgawi, malu dan marah ketika dia mengambil keuntungan darinya, ketakutan dan panik ketika Qianye memburu mereka, kebencian dan bahkan air mata. Tetapi sekarang, seolah-olah pikirannya telah diliputi oleh beberapa ribu, tidak, puluhan ribu tahun waktu. Dia sangat keren dan tenang hari ini sehingga hampir menakutkan. Bukan saja dia sangat teliti, dia juga tidak bereaksi secara kasat mata terhadap kata-katanya. Yang dia katakan adalah, sudah cukup. Ayo bicara bisnis, ya. Petik 2 titik. Apa yang akan saya lakukan untuk Anda adalah terkait dengan energi mendalam kegelapan Anda. Itu akan pantas untuk dicoba bahkan jika Anda tidak memiliki energi kegelapan yang mendalam, tetapi tingkat keberhasilan rencana saya akan turun banyak. Bagus bahwa skenario kasus terbaik tersedia, kata Xia Qingyue. Menjatuhkan pasak dengan teguran lembut, Yun Ce tidak punya pilihan selain untuk menenangkan diri dan berbicara bisnis. Apa sebenarnya yang kita coba lakukan? Kami mencari jimat pelindung untukmu. Suara Xia Qingyue selembut angin seperti biasa. Saat ini, kamu masih dalam bahaya besar. Petik 2. Yun Ce benar-benar tidak setuju dengan pernyataannya, namun, dia mengerutkan kening dan berkata, Qingyue, ini mungkin terdengar seperti menyombongkan diri, tapi aku cukup yakin aku orang paling aman di seluruh realem dewa saat ini, bukan? Yun Ce tidak sesumbar sedikitpun. Kedatangan Jie Yuan telah mengubah hukum kelangsungan hidup di dunia ini sepenuhnya, dan semua orang yang pernah berdiri di puncak rantai makanan tidak punya pilihan selain menjilat Yun Ce untuk hidup dalam damai. Bahkan jika para dewa iblis kembali dan membantai setiap makhluk hidup di seluruh dunia, Yun Ce masih akan aman dan sehat. Itu bahkan bukan tentang kekuatan surgawi dewa sesatnya. Hidupnya terikat pada Honger, dan Jie Yuan tidak akan pernah membiarkan para dewa iblis itu menyakiti rambutnya. Jimat. Apakah ada jimat yang lebih kuat dari Jie Yuan di seluruh dunia? Bab 1469. Kaisar Setan yang memukul surga memang jimat pelindung terkuat yang Anda miliki saat ini. Xia Qingyue tidak menyangkal kata-kata Yun Ce, keberadaannya telah menciptakan ancaman yang tak tertandingi terhadap alam semesta. Tapi selain pencegahan itu, apa lagi yang dia miliki? Dan apakah kekuatannya sesuatu yang bisa kamu gunakan? Petik 2. Yun Ce. Petik 2. Tidak perlu bagimu untuk menjawab. Tanpa menunggu Yun Ce untuk menjawab, Xia Qingyue sudah melanjutkan dengan suara tenang yang tidak dapat dipertanyakan, saya yakin Anda tidak bisa. Sebagai Kaisar Iblis Purba, bagaimana dia bisa dikontrol secara bebas oleh manusia? Selain itu, sebagai orang yang telah mewarisi kekuatan surgawi dewa sesat, jika Anda harus mengandalkan kekuatan orang lain untuk memamerkan kekuatan Anda, dia hanya akan merasakan kekecewaan, penghinaan, dan bahkan kemarahan. Petik 2. Setiap kata yang dikatakan Xia Qingyue tepat pada sasarannya. Faktanya, belum lama ini, Jie Yuan memberinya peringatan yang sama, mengatakan kepadanya bahwa ia harus melupakan tentang pernah berpikir untuk meminjam kekuatannya. Jika saya sangat yakin, maka itu akan sama untuk orang lain juga. Xia Qingyue melanjutkan, selanjutnya, titik ini sepenuhnya sekunder. Apakah Anda pernah berpikir tentang apa yang akan terjadi jika jimat yang merupakan kaisar setan yang menghancurkan surga suatu hari lenyap? Petik 2. Dia adalah kaisar setan yang memukul surga, siapa yang bisa membuatnya menghilang? Tanya Yun Ce. Ketika saya berkata menghilang, saya tidak bermaksud bahwa dia akan menghilang. Maksud saya bahwa, bantuan khusus yang dia tunjukkan akan hilang. Karena pada akhirnya, Anda hanya orang yang mewarisi kekuatan surgawi dewa sesat. Anda pada dasarnya masih fana, dan bukan dewa sesat itu sendiri. Petik 2. Petik 2 titik. Yun Ce tidak kembali, namun dia masih belum setuju dengan dia di dalam hatinya. Karena di luar kekuatan surgawi dewa sesat, ia masih memiliki Honger dan Yuer, sehingga kekhawatiran Xia Qingyue tidak akan benar-benar terjadi. Xia Qingyue tampaknya telah merasakan ketidaksepakatan Yun Ce saat dia menghela nafas lembut di dalam hatinya dan berkata, bahkan mungkin akan datang suatu hari ketika Kaisar Iblis pemukulan surga benar-benar menghilang atau meninggalkan dunia ini dengan cara atau bentuk tertentu. Petik 2. Aku tahu kamu pasti ingin mengatakan bahwa itu tidak mungkin, kalau begitu, izinkan aku mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Xia Qingyue mengangkat alisnya yang halus sedikit ketika dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, ketika kamu meninggal di alam Dewa Bintang tahun itu, apakah kamu berpikir bahwa kamu entah bagaimana masih akan bertahan? Yun Ce. Petik 2. Saat itu, ketika Anda baru saja tiba di alam dewa dan memahami apa sebenarnya arti kerajaan, jika seseorang mengatakan kepada Anda bahwa saya akan menjadi kaisar dewa-dewa bulan itu dalam beberapa tahun, akankah Anda berpikir bahwa itu mungkin? Petik 2. Yun Ce. Petik 2. Ketika kamu tinggal di Floating Cloud City bertahun-tahun yang lalu, apakah kamu pernah membayangkan bahwa akan datang suatu hari ketika adalah takdirmu untuk menyelamatkan seluruh primal chaos? Yun Ce. Petik 2. Di dunia ini, ada banyak hal yang bisa terjadi bahkan jika kamu pikir itu tidak mungkin. Ini terutama, benar sehubungan dengan apa yang ingin dilakukan oleh Kaisar Setan memukul surga. Apakah dia ingin berbuat baik atau jahat, apakah dia ingin memperlakukan kamu dengan baik atau tidak, semuanya sepenuhnya terserah padanya dan bukan kamu. Inisiatif akan selalu menjadi miliknya. Jadi, saat ini dia memang jimat pelindungmu, tapi dia adalah jimat yang bisa menghilang kapan saja.
Jika jimat ini benar-benar menghilang, apa yang akan terjadi setelah itu adalah efek samping yang sangat besar. Petik 2. Suara Xia Qingyue sedikit tenggelam, masing-masing kata-katanya sungguh-sungguh dan serius. Saat Anda tidak memiliki jimat yang disebut Kaisar Setan memukul surga, Anda hanya akan menjadi Yun Ce saat itu. Tapi siapa orang-orang yang datang ke alam Song Salju untuk melihatmu, dan membungkuk dan mengikis di hadapanmu hari ini? Ada Raja Kerajaan Alam Bintang Atas, Kaisar Dewa Kerajaan Raja. Jika ada suatu hari di mana Anda menjadi hanya Yun Ce, maka membungkuk dan mengikis yang mereka lakukan untuk menjilat dengan seorang praktisi junior yang mendalam, yang lahir di alam yang lebih rendah, akan menjadi malu hidup mereka. Petik 2. Yun Ce bisa mengingat dengan jelas Jasmine mengatakan kata-kata yang mirip dengannya saat itu. Dia menjawab, jadi ini yang Anda maksudkan ketika Anda mengatakan bahwa situasi saya sangat berbahaya. Ini jauh lebih dari ini, mata indah Xia Qingyue tanpa sadar melirik ke barat ketika dia dengan muram berkata, Anda perlu mengerti, memang sangat sulit bagi siapapun di generasi Anda untuk mencapai tingkat kultivasi Anda, tetapi pesawat yang Anda miliki bersentuhan dengan benar-benar terlalu tinggi. Jika seseorang yang membencimu mengulurkan tangan melawanmu tanpa memikirkan konsekuensinya, maka tidak ada yang akan bisa menyelamatkan hidupmu tepat waktu. Petik 2. Seharusnya tidak seburuk ini kan? Alis Yun Ce berkerut saat dia berkata, jika kita berbicara tentang orang yang paling membenciku di alam dewa, itu adalah perempuan gila Luo Guxi, tapi tidak peduli apa, dia tidak akan mengambil risiko kemarahan senior Jie Yuan untuk datang dan membunuhku kan. Setelah sifat seseorang dibengkokkan oleh semacam alasan ekstrim, itu akan menjadi menakutkan yang tak terbayangkan dikali, kata Xia Qingyue dengan suara lembut. Lebih jauh lagi, yang paling menakutkan bukanlah mereka yang selalu menelanjangi taring mereka, sebaliknya, mereka adalah mereka yang biasanya yang paling lembut dan baik hati, yang tidak pernah membuat orang memasang penjagaan mereka. Petik 2. Saya selalu memahami poin ini dan ketika berbicara tentang berhati-hati dan menjaga, saya percaya bahwa saya selalu jauh lebih tajam daripada orang lain. Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melipat tangannya di belakang kepalanya, Qingyue, kita adalah orang yang lahir di tahun dan bulan yang sama. Jadi mengapa Anda seperti mengajar junior? Petik 2. Anda dapat memilih untuk tidak mendengarkan atau tidak percaya, tetapi Anda harus mendengarkan apa yang akan saya katakan selanjutnya, kata Xia Qingyue. Kamu tidak perlu khawatir, jika gagal, tidak akan ada kerugian bagimu, tetapi jika berhasil, maka kamu akan mendapatkan yang lain. Jimat pelindung sejati. Mata Xia Qingyue sedikit fokus dan seolah-olah bulan yang dingin bersinar di kedalaman matanya, ini akan menjadi jimat yang akan berada di bawah kendali penuh Anda, jimat yang dapat melindungi Anda bahkan jika seseorang sekuat Dewa Kaisar ingin membunuhmu. Yun Ce benar-benar terpana. Apa yang baru saja dikatakan Xia Qingyue pasti akan meninggalkan siapapun di alam dewa benar-benar bingung. Apakah jimat pelindung seperti itu masih ada di dunia ini? Apa yang kamu katakan sebenarnya? Tanya Yun Ce. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, karena hal itu dapat mengekspos rencananya, kata Xia Qingyue ketika dia melihat ke arah selatan dan merasakan aura yang semakin dekat, kamu akan segera tahu. Petik 2. Baik, Yun Ce tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sebagai gantinya, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, bahkan jika Anda telah menjadi Kaisar Dewa Bulan, Anda tidak lupa untuk sangat mengkhawatirkan suami Anda. Kamu memang layak disebut istri pertamaku yang resmi. Petik 2. Kamu terlalu banyak berpikir, kata Xia Qingyue dengan acuh tak acuh, saya hanya ingin menggunakan kemampuan unik Anda untuk mencapai sesuatu yang saya sendiri tidak dapat lakukan. Adapun, jimat pelindung, itu, anggap itu pembayaran untuk menggunakan Anda untuk mencapai tujuan saya, itu saja. Petik 2. Baik, Yun Ce memutar matanya, ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tanda pisah. Wilayah Surgawi Timur, Kerajaan Dewa Brahma Kerajaan. Qianye Fantian, yang telah berangkat dari alam Song Salju, memiliki banyak hal dalam benaknya. Akibatnya, dia tidak bepergian dengan kecepatan yang sangat cepat saat dia kembali ke alam Dewa Kerajaan Brahma. Tetapi ketika dia memasuki wilayah bintang tengahnya, dia merasakan aura yang seharusnya tidak ada di sini. Saat alisnya berkerut, dia perlahan turun dan berjalan menuju kuil surga Brahma dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Begitu dia memasuki kuil, alisnya rileks dan senyum lembut muncul di wajahnya. Hahaha, gemuruh tawa nyaring terdengar di batas kuil. Ini adalah bagian paling suci dan sentral dari kuil surga Brahma, namun ada seseorang di dalamnya. Dia berbalik dan tersenyum dengan ceria pada Qianye Fantian yang masuk ketika dia berkata, Brahma surga, Dewa Kaisar, kau benar-benar membuat raja ini menunggu. Petik 2. Pria ini mengenakan perak, wajahnya tampan dan cerah. Dia tampak sedikit dangkal, seolah-olah dia adalah tuan muda dari keluarga bangsawan yang terlalu memanjakan diri dalam pesta pora, tetapi senyum di wajahnya sangat jahat, dan ketika seseorang menyentuh matanya, rasa dingin akan tanpa sadar merambat ke tulang belakang mereka. Cukup mengherankan, itu adalah Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah Divin Selatan. Kaisar Dewa Laut Selatan, Nan Wansheng. Qianye Fantian tersenyum, langkahnya semakin cepat ketika dia mengangkat tangan dan berkata, oh, jadi tamu terhormat datang berkunjung. Qianye ini pergi sebentar untuk menghadiri beberapa masalah, namun aku membiarkan tamu terhormat kita menunggu begitu lama. Qianye ini benar-benar malu. Petik 2. Apakah Kaisar Laut Selatan Dewa secara pribadi datang jauh-jauh ke wilayah Surgawi Timur kali ini untuk bertanya kepada Yun Ce tentang Kaisar Setan yang memukul surga? Tanya Qianye Fantian. Tidak, wilayah Surgawi Timur Anda paling cocok untuk menangani masalah itu, Laut Selatan hanya akan mengikuti petunjuk Anda. Ada senyum lembut di wajah Kaisar Dewa Laut Selatan dan dia juga tidak bertanya tentang Yun Ce dan Jie Yuan.
Sepertinya dia benar-benar tidak peduli tentang nasib atau masa depan Primal Chaos saat dia melanjutkan, Laut Selatan ini secara alami datang demi Yinger. Tapi itu sangat disayangkan bahwa Yinger tampaknya tidak berada di ranah saat ini. Laut Selatan ini hanya diliputi kesedihan. Petik 2. Hehe, Kianya Fantian tertawa kecil ketika berkata, Yinger selalu bepergian ke luar negeri dan dia sangat jarang kembali ke dunia. Bahkan saya jarang bisa melihatnya. Jika Kaisar Laut Selatan Dewa ingin melihat Yinger, saya khawatir Anda akan melalui banyak masalah lagi. Petik 2. Tidak, tidak, Laut Selatan ini memang datang untuk Yinger, tapi aku belum datang menemuinya. Saya datang untuk masalah lain yang lebih penting. Petik 2. Kianya Fantian berkata, oh. Senyum menghilang dari wajah Kaisar Dewa Laut Selatan saat dia melepaskan kekuatan agung tanpa bentuk. Laut Selatan ini telah menjadi Kaisar Dewa selama 20.000 tahun, tetapi saya belum memahkotai seorang permaisuri. Awalnya saya berpikir bahwa tidak ada wanita di bawah langit ini yang cukup layak untuk menjadi permaisuri Laut Selatan ini. Setidaknya sampai saya melihat Yinger tahun itu, dan pada saat itulah saya tahu bahwa tidak ada orang selain Yinger yang bisa menjadi permaisuri saya. Petik 2. Alis Kianya Fantian berkedut sedikit dan senyumnya tetap di tempatnya. Sekarang setelah Kaisar Iblis telah kembali ke dunia, Primal Chaos telah mengalami perubahan aneh dan semua orang hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Jika Laut Selatan ini terus ragu-ragu dan goyah, suatu bencana mungkin tiba-tiba turun ke atas kita suatu hari dan saya tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Bukankah itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup saya? Jadi, senyum Kaisar Laut Selatan muncul kembali ketika dia membungkuk dengan hormat kepada Kianya Fantian dan berkata, Laut Selatan ini telah datang ke sini hari ini untuk berbicara dengan Kaisar Dewa Langit Brahma tentang pernikahan ini yang akan menghubungkan kedua alam kita. Saya meminta agar Brahma Heaven God Emperor menikahi Yinger dengan Laut Selatan ini, dengan demikian memenuhi harapan terbesar dalam hidup saya. Petik 2. Hehe, ekspresi Kianya Fantian tidak berubah, Kaisar Laut Selatan sedang bercanda lagi. Petik 2. Aku tidak bercanda kali ini. Kaisar Laut Selatan Dewa meluruskan punggungnya, senyum di wajahnya berangsur-angsur tumbuh agak melotot ketika dia berkata, di masa lalu, kedua alam kita berdiri dengan pijakan yang sama, jadi jika Anda, Kaisar Dewa Langit Brahma, tidak mau, maka raja ini juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi sekarang karena kerajaan Dewa Brahma kerajaan tidak lagi memiliki 3 Dewa Brahma, raja ini memang memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang cukup untuk mengangkat ini lagi. Petik 2. Dalam satu nafas, dia telah hormat dan sopan dan mereka telah tersenyum dan mengobrol, tetapi dalam nafas berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan. Dan itu adalah sisi dirinya yang dia belum pernah tunjukkan kepada Kianya Fantian sebelumnya. Alis Kianya Fantian tenggelam dramatis tetapi setelah itu, dia berbicara dengan senyum tipis, Kaisar Dewa Laut Selatan, raja ini tidak benar-benar mengerti apa yang Anda maksud. Tanpa 3 Dewa Brahma, alam kerajaan Brahma kita masihlah alam kerajaan Brahma, dan tidak ada yang bisa mengubah fakta itu. Jadi apa hubungannya dengan kepercayaan diri atau kekuatanmu? Petik 2. Kaisar Dewa Surga Brahma pasti bercanda, kata Dewa Laut Selatan Kaisar dengan senyum ceria. Jika kamu hanya kehilangan 3 Raja Brahma, maka itu akan baik-baik saja. Tetapi semua 3 Dewa Brahma terbunuh, tes-tes, bahkan jika kerajaan Dewa Brahma Anda memiliki 3 kepala dan 6 anggota badan, itu bukan hanya kerugian yang bisa Anda makan. Alam Dewa Kerajaan Brahma yang tiba-tiba kehilangan 3 lengannya tidak lagi memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan alam Dewa Laut Selatan saya. Paling tidak, begitulah jadinya untuk era ini. Apa yang dipikirkan Kaisar Dewa Surga Brahma? Petik 2. Kianya Fantian. Petik 2. Oh, itu benar, Kaisar Laut Selatan Dewa melanjutkan, saya mendengar bahwa Kaisar baru dari Dewa Bumi Bulan memiliki keluhan lama terhadap Yinger, dan dia tidak melihat kerajaan Dewa-Dewa Brahma Anda dengan baik, dan adapun Yun Che, yang telah mendapatkan bantuan khusus dari Kaisar Iblis Penabrak Surga. Laut Selatan ini telah mendengar bahwa alam Dewa Brahma Raja ada hubungannya dengan mengapa ia tidak dapat memasuki alam surga-surga abadi dan bahkan harus melarikan diri ke alam Dewa Naga tahun itu. Dengan semua hal ini ditambahkan bersama, aku tidak bisa tidak khawatir untuk kalian semua. Petik 2. Lebih jauh lagi, pada saat seperti ini, jika ada orang yang mencoba menyebabkan beberapa masalah untukmu karena ketidakbahagiaan mereka, kata Dewa Laut Selatan Kaisar sambil menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia peduli dengan alam Dewa Kerajaan Brahma. Aku khawatir ini akan menjadi semakin sulit untuk kerajaan Raja nomor 1 ini di wilayah timur mulai sekarang. Dan jika ada yang salah, Anda mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghasilkan Dewa Brahma lainnya. Petik 2. Mata Kianya Fantian tiba-tiba menyipit ketika dia berkata, Kaisar Dewa Laut Selatan, apakah Anda mengancam saya? Kaisar Dewa Laut Selatan tidak menyangkal kata-kata itu. Sebagai gantinya, dia malah tertawa lebar, hahaha, selama aku bisa menganggap Yinger sebagai permaisuriu, Laut Selatan ini tidak akan ragu untuk membayar berapapun harganya atau menggunakan metode apapun. Jika saya telah membuat marah Kaisar Dewa Langit Brahma, maka setelah saya menikahi Yinger, Kaisar Dewa Langit Brahma akan menjadi ayah mertua Laut Selatan ini, dan tidak peduli hukuman apapun atau teguran yang diinginkan ayah mertua tuanku. Bagikan, Laut Selatan ini secara alami akan mengambil semuanya dan aku pasti tidak akan berani menolak dengan cara apapun. Petik 2. Huff. Kianya Fantian mendengus berat ketika dia berkata, kamu harus mengerti lebih baik dari siapapun seperti apa temperamen Yinger. Jika dia ingin menikahi seseorang, tidak ada yang bisa menghentikannya tetapi jika dia tidak ingin menikahi seseorang, maka tidak ada yang bisa memaksanya untuk menikah. Petik 2. Tidak, itu tepatnya karena Laut Selatan ini memahami Yinger dengan sangat baik, sehingga aku berasumsi bahwa Kaisar Dewa Langit Brahma pasti akan dapat membujuk Yinger, kata Dewa Laut Selatan Kaisar ketika dia tertawa lebar.
Mungkin itu tidak akan mungkin terjadi di masa lalu, tapi sekarang, selama Brahma Surga, Dewa Kaisar bersedia, maka Anda pasti akan bisa menyelesaikannya. Petik 2. Brahma Surga Dewa Kaisar, tolong jangan terburu-buru untuk menolak saya. Tanpa menunggu tanggapan Kianya Fantian, Kaisar Dewa Laut Selatan sudah mengangkat tangannya dan berkata, jika dua wilayah kita terhubung dengan pernikahan, Yinger akan menjadi permaisuri alam Dewa Laut Selatan saya. Dua alam kita secara alami akan menjadi kerabat satu sama lain dan kita bahkan tidak perlu takut akan alam Dewa Naga. Dan saya percaya bahwa ada satu hal lagi bahwa Kaisar Dewa Surga Brahma pasti akan dapat memahami. Mengingat situasi saat ini, jika Laut Selatan saya tidak mau, akan sangat sulit bagi Dewa Brahma lainnya untuk muncul di alam Dewa Kerajaan Brahma. Tetapi jika Laut Selatan saya bersedia dan kami mencurahkan kekuatan kami untuk membantu Anda, itu tidak akan lama sebelum Dewa Brahma berikutnya turun ke bumi ini. Petik 2. Kata-kata Dewa Laut Selatan itu lembut dan elegan, namun setiap kata dibubuhi racun mematikan. Sebuah wortel besar dan tongkat besar saat ini digantung di depannya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa tongkat itu asli, tetapi orang tidak dapat mengatakan bagian mana dari wortel itu asli dan bagian mana yang palsu. Laut Selatan ini telah mengatakan semua yang ingin dia katakan, aku percaya bahwa Kaisar Dewa Langit Brahma telah sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Saya hanya akan kembali ke wilayah selatan dan diam-diam menunggu kabar baik. Petik 2. Kaisar Laut Selatan Dewa tertawa lembut sebelum dia mulai berjalan pergi. Kianya Fantian tidak mencoba menghentikannya atau mengatakan apapun, tetapi tangannya diam-diam melengkung menjadi tinju. Oh, itu benar, Kaisar Dewa Laut Selatan berhenti ketika dia sedikit memalingkan wajahnya yang pucat. Kaisar Dewa Langit Brahma harus memahami dengan baik bahwa kesabaran Laut Selatan ini selalu sangat buruk, dan saat aku kehilangan kesabaran saya marah. Ketika waktu itu tiba, bahkan saya menjadi sangat takut pada diri sendiri. Petik 2. Ketika sudut mulutnya sedikit menekuk, Kaisar Laut Selatan Dewa mulai berjalan lagi dan dia melenggang keluar dari kuil surga Brahma. Setelah itu, auranya dengan cepat melesat ke kejauhan, dengan cepat menghilang dari persepsi spiritual Kianya Fantian. Bang! Kianya Fantian menghancurkan tinjunya, menciptakan celah di aula besar yang membentang ratusan meter. Itu, Kianya Fantian menggertakkan giginya bersama, seluruh tubuhnya bergetar. Tiga dewa-dewa Brahma Kerajaan Brahma telah terbunuh oleh jentikan jari Jie Yuan. Meskipun begitu, Kaisar Dewa Surga Brahma terlihat sangat tenang di depan semua orang dan senyum tipis di wajahnya bahkan tidak goyah. Bahkan, tidak ada yang bisa melihat tanda-tanda ratapan di wajahnya, seolah-olah dia baru saja kehilangan tiga antek yang tidak penting. Tetapi selama sebulan terakhir, Kianya Fantian diam-diam menelan banyak darah. Kaisar Dewa Laut Selatan benar-benar tepat, kehilangan tiga Dewa Brahma setara dengan memotong tiga lengan Dewa Kerajaan Brahma. Meskipun mereka hanya tiga orang, mereka adalah Divine Masters tingkat tiga pembangkit tenaga listrik di tingkat seorang Kaisar Dewa. Hasil dari kehilangan mereka adalah bahwa hal itu secara instan menciptakan perbedaan kekuatan antara alam Dewa Kerajaan Brahma dan alam Dewa Laut Selatan. Awalnya, di alam Dewa, setelah alam Dewa Naga, alam Dewa Laut Selatan dan alam Dewa Kerajaan Brahma yang merupakan dua alam Dewa terkuat. Tak satu pun dari mereka bisa mengguncang yang lain dan tak satu pun dari mereka yang mampu benar-benar menekan yang lain. Tetapi sekarang setelah alam Dewa Kerajaan Brahma tiba-tiba kehilangan tiga Dewa Brahma, alam Dewa Laut Selatan benar-benar memiliki kekuatan untuk menekan mereka. Faktanya, selama mereka mau melakukannya, alam Dewa Laut Selatan bisa menekan alam Dewa Kerajaan Brahma ke titik di mana akan sulit bagi mereka untuk mengangkat kepala lagi untuk waktu yang lama. Meskipun ini akan menjadi kemenangan yang benar-benar pirik untuk alam Dewa Laut Selatan, Kianya Fantian tahu betul bahwa orang gila yang menakutkan yaitu Dewa Laut Selatan yang pasti mampu melakukan hal seperti itu. Ini adalah konsekuensi dari kehilangan tiga Dewa Brahma, yang menyebabkan kekuatan inti mereka menurun. Selanjutnya, Kianya Fantian mengerti bahwa ini hanyalah permulaan. Hukum kelangsungan hidup Dewa Realem yang kejam selalu seperti ini, dan yang lebih tinggi naik, semakin kejam yang mereka dapatkan. Bab 1470-1470 Ayah Kerajaan, untuk berpikir bahwa kamu benar-benar akan menjadi sangat marah karena orang tua Laut Selatan itu, ini sangat langka. Petik 2. Pada suatu saat, Kianya Yinger muncul di kuil, atau mungkin dia selalu ada di sana. Lagi pula, dia berhasil menyembunyikan kehadirannya dengan sempurna bahkan dari Jasmine sebelumnya. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Kianya Fantian merasa sulit untuk memadamkan amarahnya, jika dia tidak mampu menyodok kelemahan saya, mengapa dia secara pribadi bergegas ke sini jauh-jauh dari daerah Divine Selatan? Selama bertahun-tahun, kami telah secara diam-diam bersaing untuk mendapatkan tempat kedua di antara wilayah raja dengan Laut Selatan tetapi tidak ada yang benar-benar mampu menekan yang lain. Sekarang kita telah kehilangan tiga Dewa Brahma, bagaimana mungkin dia tidak melompat pada kesempatan untuk menendang kita saat kita sedang jatuh? Petik 2. Ayah Kerajaan, jangan khawatir, jawab Kianya Yinger dengan dingin. Ini adalah wilayah Surgawi Timur. Tidak akan mudah baginya untuk memperpanjang tentakelnya di sini. Pria tua Laut Selatan itu hanyalah sampah yang cepat atau lambat akan mati di atas seorang wanita. Dia tidak layak marah seperti itu dari ayah kerajaan. Dan dia bahkan kurang layak mendekati saya, Kianya Yinger. Petik 2. Tidak, Kianya Fantian perlahan menggelengkan kepalanya, Yinger, kamu harus ingat kata-kata ini. Anda belum pernah bertemu dengan Kaisar Laut Selatan Dewa Sejati, bagian dirinya yang dia perlihatkan kepada Anda bukanlah dirinya yang sebenarnya. Dia jatuh cinta dengan Anda dan memungkinkan Anda untuk memesan hanya karena dia bersedia untuk membiarkannya terjadi. Petik 2.
Itu juga karena ini adalah satu-satunya cara dia bisa dekat denganmu dan mendapatkanmu. Tapi sekarang, dia menemukan metode yang lebih baik. Kami tidak punya pilihan selain mempertimbangkan masalah ini dengan cermat. Petik 2. Hah? Benar-benar lelucon. Qianye Yinger dengan dingin tertawa, hanya dengan dia saja. Dia lebih baik bercanda. Jika dia benar-benar membuatku kesal, aku akan membuatnya mengerti konsekuensi dari tindakannya, bahkan jika dia adalah Kaisar Dewa Laut Selatan. Petik 2. Orang yang memahami Qianye Yinger yang terbaik di dunia ini tidak diragukan lagi Qianye Fantian. Dan Qianye Fantian juga orang yang memahami Kaisar Dewa Laut Selatan yang terbaik. Dia merendahkan suaranya dan berkata, biarkan aku mengatakan ini lagi, jangan membandingkan Nan Wansheng dengan mainan Anda yang sebelumnya. Sebagai Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah Divin Selatan, skema dan metodenya pasti tidak akan kalah dengan orang lain di alam semesta ini. Petik 2. Jadi, apa yang kamu dapatkan dari perjalananmu ke Snow Song Realm? Tanya Qianye Yinger. Tidak ada kabar baik. Qianye Fantian perlahan-lahan menarik napas sedikit dan sedikit banyak menekan kemarahannya sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, mari kita tidak membahas masalah ini untuk saat ini. Sebelum saya meninggalkan alam Song Salju, Yun Che tiba-tiba memunculkan saran untuk membantu saya membersihkan energi jahat bayi jahat sendirian, dan dia juga mengatakan bahwa dia dapat mengunjungi alam Dewa Kerajaan Brahma di sepanjang jalan. Lebih dulu apa yang harus dilakukan Anda pikir niatnya adalah? Karena aku, cahaya aneh sedikit melintas di murid emas Qianye Yinger. Aku sudah memikirkannya sepanjang jalan dan selain itu, tidak ada alasan lain. Qianye Fantian berkata, saat itu, Anda menanamkan tanda harapan kematian jiwa Brahma kepadanya dan itu membentuk dendam yang tidak dapat didamaikan di antara kalian berdua. Bahkan jika dia akhirnya aman dan sehat pada akhirnya, dia pasti tidak akan bisa melupakan masalah ini. Sekarang setelah dia mendapatkan Kaisar Setan Surga yang menyebalkan, apa yang menurutmu akan dia lakukan? Petik 2. Qianye Yinger tersenyum dingin. Bukan saja dia tidak khawatir, tetapi bibirnya yang sedikit terangkat penuh dengan penghinaan dan penghinaan, jadi menurutmu mungkin saja dia bisa memerintahkan Kaisar Iblis penyanyi surga untuk membunuhku. Bahkan jika dia bisa, seseorang yang perlu meminjam kekuatan orang lain untuk membalas dendam dan memamerkan kekuatannya hanya bisa menjadi sampah bahkan jika dia mewarisi kekuatan Dewa Pencipta. Apakah Anda pikir dia akan layak untuk ketakutan dan ketakutan saya? Ayah kerajaan, Anda harus memberitahu saya lebih banyak tentang Kaisar Iblis Penyengat Surga, saya jauh lebih tertarik pada itu. Adapun Yun Che, murid emas Qianye Yinger sedikit menyempit, dia lebih baik datang. Titik. Kita hampir sampai, kata Xia Qingyue sambil melihat wilayah bintang di luar. Di mana tepatnya kita akan pergi? Realem Dewa Kerajaan Brahma, aura Xia Qingyue bergetar sedikit, cahaya ungu melintas di matanya yang sangat indah. Seperti yang diharapkan, Yun Che menjawab dengan penuh pertimbangan, apakah Anda meminta saya untuk mengatakan kata-kata itu kepada Qianye Fantian karena ini? Ketika kita sampai ke alam Dewa Kerajaan Brahma, Anda hanya perlu melakukan satu hal. Xia Qingyue melihat ruang di luar lalat bahtera yang dalam melewati mereka saat dia dengan lembut berkata, seperti yang terakhir kali, gunakan energi yang mendalam cahaya Anda untuk membersihkan Qianye Fantian dari energi jahat bayi jahat. Jangan memikirkan hal lain dan tidak memiliki pemikiran yang tidak perlu atau membuat gerakan yang tidak perlu. Selain itu, ketika Anda membersihkannya dari energi jahat, jangan gunakan kekuatan penuh Anda tetapi jangan terlalu jelas tentang hal itu. Efektivitas sekitar 70 hingga 80% akan berhasil. Petik 2. Hanya ini. Tepat sekali. Baik, Yun Che mengangguk, meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xia Qingyue, dia tidak bertanya lebih jauh. Sama seperti kata Xia Qingyue, jika dia tahu terlalu banyak, itu pasti ada di benaknya dan akan menghasilkan dia mengungkap rencana mereka. Orang seperti apa Qianye Fantian? Tidak ada kesalahan yang bisa dilakukan di depannya. Kamu benar-benar tidak akan bertanya padaku lebih banyak tentang hal itu. Yun Che setuju begitu siap sehingga malah sedikit mengejutkan Xia Qingyue. Kepercayaan adalah suatu keharusan antara suami dan istri, kata Yun Che berseri-seri. Kekanak-kanakan, dia awalnya berpikir bahwa Xia Qingyue setidaknya akan sedikit tersentuh, tetapi sebaliknya, dia dengan acuh tak acuh menyampaikan satu kata kepadanya. Yun Che tidak bisa menerima ini, jadi itu masih salahku bahkan ketika aku mempercayaimu. Jangan mudah percaya pada siapapun. Siapapun, suaranya lembut, tapi dia tidak tahu mengapa dia mengulangi kata-katanya. Apakah ini termasuk kamu? Yun Che mengarahkan matanya ke arahnya. Iya, Xia Qingyue menjawab tanpa ragu, Yun Che, Anda bukan orang biasa. Dunia yang harus Anda hadapi jauh lebih rumit daripada orang biasa. Anda tidak bisa mempercayai orang lain dengan mudah. Petik 2. Baiklah, 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 aku mengerti. Xia Qingyue mengambil disposisi senior untuk menceramahinya lagi. Yun Che meringis ketika sosok Huo Poyun melintas melewatinya dan dia segera menghela nafas. Kepercayaan memang sesuatu yang sangat boros karena bisa rusak terlalu mudah, dan sekali itu rusak, bahkan jika itu rusak hanya sekali, itu tidak pernah bisa sepenuhnya diperbaiki lagi. Petik 2. Xia Qingyue. Petik 2. Karena pengalaman masa laluku, aku merasa sangat sulit untuk benar-benar mempercayai seseorang. Ini adalah satu hal yang Anda benar-benar tidak perlu khawatirkan ketika sampai pada saya. Tapi saya harus membuat pengecualian untuk istri, orang tua, dan anak perempuan saya, kan? Yun Che berkonsentrasi pada profil Xia Qingyue tanpa berpaling jauh dan tersenyum setengah hati. Anak perempuan, alis Xia Qingyue berkedut keras karena kata sembrono yang keluar dari mulut Yun Che. Berapa umurmu dan putri Tuan Yue Chan senior? Tanya Xia Qingyue. 14 tahun. Dalam waktu 1,5 tahun, dia akan menjadi dewasa.
Tentang usia yang sama seperti ketika Anda menikahi saya saat itu. Yun Che tidak bisa menahan desah, waktu berlalu begitu cepat. Petik 2. Siapa namanya? Tanya Xia Qingyue. Yun Wuxin, jawab Yun Che. Nama itu diberikan kepadanya oleh ibunya. Omong-omong, ketika saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya saat itu, saya tidak tahu bahwa dia adalah putri saya dan bahkan mengolok-olok namanya. Petik 2. Xia Qingyue diam-diam menatapnya dari sudut matanya dan mengamati ekspresi Yun Che saat ini. Ketika putrinya disebut-sebut, nada bicaranya, ekspresi wajahnya, dan warna di antara kedua alisnya berubah drastis. Meskipun Xia Qingyue tidak menghadapinya, dia bisa merasakan kelembutan yang tak tertandingi, kehangatan, dan kebanggaan datang darinya. Kamu, seharusnya tidak memiliki anak, kata Xia Qingyue dengan suara yang tak tertandingi. Setiap kata diisi dengan emosi yang sangat rumit. Dahi Yun Che berkerut dalam, terkejut bahwa Xia Qingyue benar-benar akan mengatakan sesuatu seperti itu, kenapa? Kamu terlalu menghargai hubungan, itu adalah kelemahanmu. Xia Qingyue perlahan melanjutkan, memiliki seorang putri melembutkan hati Anda, menaburkan tekad Anda, dan akan memengaruhi keputusan Anda. Ini akan menghilangkan keunggulan Anda dan meningkatkan kekhawatiran Anda akan memiliki kelemahan ekstra besar. Petik 2. Yun Che sedikit terkejut tapi dia tertawa setelah itu dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Saya juga merasakan bahwa temperamen saya memang berubah karena Wuxin. Tetapi bagi saya, Wuxin bukan hanya keluarga paling penting yang saya miliki dalam kehidupan ini, tetapi dia juga sumber kekuatan saya. Petik 2. Itu juga karena Wuxin. Dan masalah yang aku tidak ingin ingat, bahwa aku berjanji padanya untuk menjadi orang nomor satu di alam semesta ini, sehingga dia tidak perlu menghadapi bahaya lagi atau diintimidasi lagi. Ini juga motif lain untuk kembali ke alam dewa. Meskipun saya terpaksa kembali sedikit lebih awal dari yang saya inginkan. Yun Che melihat ke kejauhan dan menghela nafas, jika aku berhasil menyelesaikan malapetaka para dewa iblis, aku akan melakukan sisa waktuku di alam dewa untuk berkultivasi. Senior Jie Yuan memahami kekuatan dewa sesat dengan sangat baik dan jika dia bisa memberi saya beberapa petunjuk, akan sangat bermanfaat bagi saya untuk membantu saya memasuki dunia berikutnya. Petik 2. Yun Che sedikit tersenyum, sebuah janji dari seorang ayah kepada putrinya tidak pernah bisa dilanggar. Petik 2. Itu tidak akan tepat waktu, jawab Xia Qingyue lembut. Surga abadi alam surgawi tidak bisa lagi dibuka. Tidak peduli seberapa hebat skill bawaanmu atau seberapa cepat kamu bisa berkultivasi, itu tidak akan tepat waktu. Petik 2. Tidak akan tepat waktu. Tidak akan ada waktu untuk apa? Semua orang tahu bahwa kamu memiliki kekuatan dewa sesat. Hanya Anda yang memiliki kekuatan dewa penciptaan dan mereka semua tahu bahwa jika Anda terus tumbuh dalam kekuatan, Anda kemungkinan akan mendominasi semua ciptaan. Jika Kaisar Iblis Pemalu Surga terus melindungi Anda akan dapat tumbuh lebih kuat dengan aman. Tetapi, jika Anda kehilangan perlindungan itu, mereka tidak akan pernah membiarkan seseorang yang mungkin mendominasi mereka di masa depan tumbuh lebih kuat, tidak pernah. Petik 2. Ini juga mengapa kita harus menemukan jimat lain untukmu. Kemudian, bahkan jika skenario terburuk terjadi, hanya dengan perlindungan alam surga abadi, alam dewa bulan, dan jimat pelindung ini agar Anda dapat tetap aman. Petik 2. Yun Che mengerutkan kening lagi, dia melihat profil Xia Qingyue dan tiba-tiba bertanya, Qingyue, mengapa aku merasa bahwa kamu tampaknya sangat yakin bahwa Kaisar Iblis Pemalu Surga akan mengambil perlindungannya atas aku? Mengapa kamu begitu khawatir tentang ini? Aku tidak tahu. Xia Qingyue menutup matanya, saya baru saja merasa tidak nyaman baru-baru ini. Sebuah kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Kalau saja aku tahu alasannya, kata Xia Qingyue dengan suara yang begitu lembut sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Yun Che. Petik 2. Xia Qingyue memalingkan kepalanya yang kecil, rambutnya yang panjang menyeret dan berkata, Anda bisa menganggapnya sebagai saya membuat banyak basa-basi tentang apa-apa. Saya juga berharap, kemungkinan-kemungkinan yang sangat kecil, itu tidak akan terjadi dan saya harap Anda dapat tumbuh dengan aman hingga ke ketinggian yang telah Anda janjikan kepada putri Anda. Saya juga berharap bahwa jimat pelindung yang saya dapatkan untuk Anda ini adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah dibuang. Petik 2. Yun Che mengangkat tangannya untuk menyentuh rahang bawahnya. Dia masih menggerutu tentang terakhir kali ketika Xia Qingyue pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, sebaliknya, Xia Qingyue berbicara tentang banyak hal. Tapi, kebanyakan dari mereka sangat aneh. Sepertinya kekhawatiran ini tanpa alasan. Yun Che selalu lebih percaya pada peringatan jiwa. Tapi itu adalah reaksi defensif alami tubuh dan jiwa sebelum bahaya datang. Dan itu dikembangkan setelah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Bagi orang lain, kekhawatiran Xia Qingyue adalah tanpa sajak atau alasan dan mereka sangat tidak mungkin terjadi. Tetapi memandangnya, sepertinya dia benar-benar percaya pada kekhawatirannya yang sepenuhnya tidak berdasar ini. Meskipun Xia Qingyue dengan sangat dingin mengatakan bahwa dia hanya menggunakan Yun Che untuk mencapai tujuannya, dan bahwa jimat pelindung adalah sesuatu yang dilemparkan setelah dia selesai memanfaatkannya, kata-katanya kemudian mengungkapkan bahwa jimat pelindung sebenarnya adalah motif sejatinya. Yun Che bingung. Kami di sini. Mengikuti kata-kata lembut Xia Qingyue, dunia bintang besar muncul dalam visi Yun Che dan tampaknya semakin dekat. Pada saat yang sama, aura dan udara di sekitarnya tiba-tiba berubah secara bersamaan. Bahtera besar yang melewatinya sedikit diguncang. Seolah-olah itu telah digosok oleh ribuan keping kertas ketika mulai mengeluarkan suara tajam yang menusuk. Ini, bahkan Yun Che yang berada di bahtera yang dalam bisa merasakan aura yang sangat keras. Ayo pergi. Tanpa menjelaskan, Xia Qingyue muncul di sisi Yun Che dalam sekejap.
Setelah itu, dia meraih lengannya dan membawanya ke alam dewa kerajaan Brahma yang berada tepat di depan mereka. Titik. Kuil surga Brahma. Jadi sepertinya bencana yang sebenarnya belum datang. Alis emas Qianye Yinger dirajut saat dia berkata dengan suara rendah, hampir 100 dewa iblis primordial. Siapapun yang mendengar berita ini akan terkejut. Harapan terakhir kita masih terletak pada Yun Ce. Qianye Fantian merendahkan suaranya, tapi, jelas bahwa harapan ini sangat kecil. Bagaimanapun, Yun Ce hanyalah manusia biasa yang mewarisi kekuatan dewa sesat. Dia tidak akan dapat mempengaruhi keputusan Kaisar Iblis memukul surga untuk sebagian besar. Jadi, kita harus membuat persiapan untuk bencana besar. Apa yang harus kita rencanakan sekarang adalah cara untuk selamat dari bencana besar ini. Petik 2. Pada saat ini, suara utusan surgawi Raja Brahma berasal dari luar kuil, melaporkan kepada Kaisar Dewa, Yun Ce telah tiba. Petik 2. Dia sudah menginstruksikan mereka untuk memberitahunya saat Yun Ce tiba. Baik Qianye Fantian dan Qianye Yinger menoleh pada saat yang sama. Begitu cepat, Qianye Fantian bergumam dengan suara rendah sebelum bertanya, apakah dia sendirian? Tidak, yang dia datangi. Dipastikan sebagai Moon God Emperor sekarang. Qianye Fantian mengerutkan kening, ini jelas di luar harapannya. Xia Qingyue, Qianye Yinger menyipitkan matanya, cahaya kemasan berbahaya berkelip di sana, Yun Ce dan Xia Qingyue benar-benar ada di sini untukku. Petik 2. Yun Ce mudah marah, tapi aku tidak tahu kalau Xia Qingyue juga. Apakah saya terlalu memikirkannya? Qianye Yinger mendengus dingin, tidak apa-apa. Saya ingin melihat apa yang dapat mereka lakukan terhadap saya bahkan dengan Kaisar Setan yang memukul surga untuk mendukung mereka.